Sip ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, wassalamun ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan saat ini, hingga bisa kita juga mencapai pendidikan mulai dari level S1, S2, S3 nantinya, insya Allah. Selamat datang teman-teman semuanya di acara webinar Scholarship Day yang diadakan oleh Office of International Affairs Universitas Syah Kuala bekerja sama dengan PAJ, Perhimpunan Alumni Jerman Aceh, dan juga IMAN, Ikatan Mahasiswa Aceh di Jerman. Jadi acara kita hari ini langsung live streaming dari Jerman dan Indonesia. Jadi kedua pemateri kita saat ini lokasinya ada di Jerman, di dua daerah yang berbeda. Tema kita hari ini adalah mencari beasiswa dan juga belajar di Jerman, serta topik yang satu lagi adalah bagaimana tentang hidup dan bekerja di Jerman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kedua pemateri kita yang pada hari ini terlebih dahulu. Pemateri kita yang pertama bernama Sadikin Nugraha. Ya, Sadikin Nugraha ini adalah putra Aceh, asal dari Takengon, masih sangat muda sekali. Saat ini menjadi master student di Small and Medium Size Promotion and Training Program (MBA) di Universitas Leipzig di kota Leipzig. Menyelesaikan pendidikan S1-nya dulu di manajemen Unsyah Universitas Syah Kuala pada tahun 2016. Menjadi juga CEO dari Tajuk Coffee. Ya, ini ownernya Tajuk Coffee. Dulu juga pernah bekerja di BPJS Kesehatan dan juga menjadi manajer Citra Seni Mandiri. Selain itu, Sadikin juga penerima beasiswa DAAD ASP, Aceh Scholarship for Excellence pada tahun 2018. Ya, lalu juga penerima beasiswa National Jarum Foundation pada tahun 2014. Juara 3 barista profesional, wah luar biasa nih, kita tunggu ya Sadikin nanti pulang ke Aceh, nanti untuk racikannya ya, pada tahun 2017. Dan pemenang wirausaha mahasiswa Unsyah pada tahun 2013. Nah, menariknya saat ini Sadikin adalah sebagai ketua IMAN, ya, Ikatan Mahasiswa Aceh di Jerman. Kalau kami dulu sebutannya adalah Pak Kuman, ya, Pak Ketua IMAN. Ya, pernah juga menjadi wakil ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Unsyah (HMM) dan menjadi sekretaris umum Forum Pendidikan Mahasiswa Aceh Tengah atau FOPMAT di tahun 2014 dan di tahun 2015. Nah, itu sekilas sedikit tentang pemateri kita yang pertama, yaitu Sadikin. Dan selanjutnya saya akan coba memperkenalkan pemateri kita yang kedua. Nah, ini adalah Aulia Farsi. Nah, ini pemuda Aceh asal Panton Labu. Panton Labu ini masuk Aceh Utara ya sekarang ya. Ya, berarti dekat-dekat nih, Aceh Utara sama Takengon, tetanggaan. Kayaknya udah janjian ya, bahwa pematerinya harus yang dekat-dekat kayaknya. Ya, Farsi ini dulunya bersekolah di studi ilmu kesehatan dan keperawatan di Ameos Institut Nordneustad in Holstein, Germany. Jadi menyelesaikan S1-nya di bidang studi ilmu kesehatan ini di bagian keperawatan di tahun 2018. Lalu sebelumnya juga menyelesaikan pendidikan tingkat SMA-nya di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia. Wah, dari muda sudah hijrah ini ya, sudah sering berkelana nih. Kayaknya dulu penerusnya Rhoma Irama ya, Satria Bergitar ini kayaknya ya. Oke, baik. Pengalaman kerjanya saat ini bekerja sebagai perawat psikiatri. Oh, maaf. Sebelumnya adalah perawat psikiatri di Asklepios Klinikum Hamburg, Jerman, yang bekerja di unit psikiatri yang menangani permasalahan untuk unit depresi, gangguan kepribadian dan bipolar, serta unit pecandu narkotika dan unit skizofrenia dan unit psikosis. Lalu berpindah ke perawat psikiatri masih di rumah sakit yang sama di Asklepios Klinikum Hamburg, tapi sekarang sudah di instalasi gawat darurat. Nah, jadi nanti kita mungkin bisa juga membahas sedikit tentang bagaimana mengenai wabah ini ya, sedikit yang mungkin gambaran ya Aulia Farsi ya, karena kan kalau di IGD ya
tentunya banyak informasi-informasi dan juga menerima pasien-pasien yang mungkin berhubungan dengan wabah kita yang sekarang. Dan sebagai informasi juga, Asklepios Klinikum Hamburg Jerman ini salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan juga, termasuk dalam 10 rumah sakit rujukan untuk orang yang ingin seperti kalau kita misalnya orang Aceh kebanyakan ke Penang misalnya. Nah, kalau di Jerman atau di Eropa, Asklepios Klinikum Hamburg ini menjadi juga salah satu tujuan yang diminati untuk pengobatannya karena terkenal dengan peralatan-peralatan medisnya yang sangat luar biasa canggih. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, untuk kesempatan pertama, kita akan mulai terlebih dahulu dari Sadikin yang akan memaparkan tentang bagaimana mencari beasiswa dan juga bagaimana serba-serbi kehidupan menjadi seorang pelajar di negara Jerman yang kita tahu bahwa mungkin Jerman itu banyak ada stigma-stigma tertentu. Apakah memang demikian? Nah, kita akan dengarkan langsung dari Sadikin dan nanti tentunya akan langsung dilanjutkan oleh pengalamannya Aulia Farsi untuk juga kuliah di Jerman dan juga bekerja di Jerman. Dan di sesi terakhir nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Baik boleh bertanya melalui chat atau juga nanti bisa langsung berkomunikasi dengan para pemateri. Ya, silakan tanpa memperpanjang waktu lagi saya serahkan kepada Sadikin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dinaro atas undangan hari ini dan terima kasih juga kepada OIA. Selamat datang buat teman-teman semuanya yang telah hadir di ruangan hari ini. Ya, mudah-mudahan sharing hari ini bisa bermanfaat dan bisa bertemu di Jerman mudah-mudahan ya. Setelah mendapatkan informasi ini juga harapannya teman-teman bisa lebih termotivasi lagi untuk kuliah di Jerman. Baik teman-teman semuanya, saya akan bakal sharing-sharing tentang pengalaman saya. Ya sebenarnya masih banyak juga ya pengalaman-pengalaman dari penerima beasiswa yang lainnya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya dapat ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya dan bisa bermanfaat ketika kawan-kawan mau mengapply beasiswa. Nah, saya sendiri membuat pola bagaimana kita mendapatkan beasiswa mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, slide yang pertama itu ada tentang motivasi, informasi beasiswa, persyaratan, dan wawancara. Di sini saya menempatkan motivasi yang paling utama. Karena kenapa? Dengan motivasi ini bakal mendorong komponen-komponen yang lainnya seperti mencari beasiswa atau belajar IELTS, persyaratan, maupun wawancara. Mungkin teman-teman bakal melihat ya, kenapa IELTS itu berada di tengah-tengah. Nah, jadi saya menyarankan untuk teman-teman untuk fokus pertama itu pada IELTS, selain mempersiapkan motivasi juga. Tujuannya motivasi ini seperti ini, supaya kalian percaya terhadap usaha-usaha kalian, kalian bisa yakin dengan usaha-usaha kalian itu, dan bisa lebih bersemangat untuk mengerjakan semua persyaratan ataupun mencari beasiswa. Karena tantangannya lumayan berat menurut saya, apalagi untuk saya pribadi ketika belajar IELTS dan mencari persyaratannya. Teman-teman mungkin harus mengetahui ada beberapa jenis informasi tentang beasiswa. Yang harus kita ketahui adalah jenis beasiswanya sendiri. Ada yang sifatnya full scholarship, ada yang sifatnya partial scholarship. Bedanya, untuk full scholarship ini membiayai seluruh kegiatan belajar mengajar kita, mulai dari biaya perkuliahan, akomodasi, asuransi, biaya kuliah, buku, dan lain-lainnya. Sementara untuk partial scholarship hanya membiayai biaya kuliah yang mungkin bisa jadi tuition fee atau biaya hidup aja, jadi nggak semuanya. Nah, saran saya pribadi agar teman-teman itu bisa lebih fokus ya untuk mencari beasiswa yang full scholarship, karena dengan adanya beasiswa penuh ini, kita tidak lagi memikirkan hal-hal tentang finance yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Jadi nanti setiap provider dari scholarship biasanya menyebutkan full scholarship atau partial scholarship. Next. Nah, di sini ada beasiswa unggulan di Jerman yang menurut saya sangat bagus dan kawan-kawan bisa coba. Ada Erasmus Plus, ada DAAD, dan juga LPDP. Nah,
Yang paling bergengsi itu sebenarnya DAD, selain mempunyai dukungan finance yang sangat bagus dan juga mempunyai jaringan yang luas di Jerman. Mungkin untuk LPDP juga bagus, tapi pemilihan program atau kampus yang di Jerman itu sangat terbatas. Sementara untuk DAD kita bebas untuk memilih di mana aja. Dan banyak kemudahan buat teman-teman atau student yang di Jerman apabila mendapatkan beasiswa DAD ini. Nah, DAD ini sendiri sebenarnya ada beberapa jenis. Ada DAD POS yang bisa di-apply seluruh teman-teman yang ada di Indonesia, dan juga ada DAD ASP. Dan DAD untuk DAD Aceh ini hanya untuk teman-teman yang berasal dari Aceh. Jadi saya mungkin pada kali ini bakal menjelaskan sedikit atau lebih detailnya tentang DAD untuk teman-teman yang berasal dari Aceh. Tapi pada umumnya hampir sama DAD EPOS dengan DAD ASV untuk persyaratan dan yang lainnya. Nanti saya bakal jelaskan lebih detail. Next. Nah, selanjutnya ada beasiswa yang disediakan oleh non-pemerintah. Tapi beasiswa ini sifatnya partial scholarship, jadi nggak sepenuhnya dibiayai. Jadi seperti Deutschland Stipendium atau QED Scholarship atau Hendrik Bol Scholarship dan yang lainnya. Next. Nah, ada juga jenis beasiswa kuliah yang disediakan oleh universitasnya, seperti RWTH Aachen University Scholarship atau Frankfurt School of Finance and Management. Perlu mungkin teman-teman ingat, ini hanya sebagian dari kampus yang menyediakan beasiswa. Tapi apabila teman-teman mungkin ada kampus yang ingin dituju, bisa dicek di kampus tersebut. Kebanyakan setiap kampus juga menyediakan beasiswa khusus seperti ini. Nah, ini dia nih. Yang next selanjutnya. Ini dia yang mungkin teman-teman, khususnya teman-teman Unsia yang ditunggu-tunggu ya, khususnya kawan-kawan yang di Aceh. Tapi mungkin perlu saya ingatin, DAD Aceh ini dengan DAD POS untuk persyaratan umum hampir sama, hanya sedikit perbedaan. Jadi teman-teman yang berada dari Medan atau dari Jogja bisa melihat juga persyaratan secara umum. Untuk proses seleksi daripada beasiswa DAD ini sendiri ada 4 tahap. Yang pertama ada administrasi pertama, administrasi kedua, ada proses tes potensi akademik, dan yang terakhir wawancara. Dan saya mungkin akan memberi sedikit tips dan trik berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman yang lainnya. Nah, persyaratan yang pertama itu mungkin untuk DAD Aceh, yaitu yang pertama dia orang Aceh atau ber-KTP Aceh. Yang kedua, surat keterangan bebas narkoba dan sehat. Nah, untuk yang surat yang kedua ini, saya sarankan buat teman-teman untuk menyiapkannya sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Karena menurut saya untuk jenis surat ini ada masanya. Ada masanya mungkin sekitar 2 atau 3 bulan. Lebih detailnya mungkin kawan-kawan dari kesehatan lebih tahu ya. Hal yang sama juga terjadi untuk surat keterangan SKCK. Nah, di SKCK juga berlaku masa berlakunya ada sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Dan itu perlu disiapkan jauh-jauh hari supaya nanti teman-teman tidak terburu-buru ketika beasiswa ini dibuka. Jadi harus mengurus satu persatu gitu. Yang keempat, hanya sebatas himbauan bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi. Yang kelima, bersedia menandatangani surat pernyataan. Yang keenam juga hanya pernyataan maksimal 35 tahun. Yang ketujuh ini pelamar tidak atau belum memiliki ijazah yang sama dengan strata pendidikan yang dilamar. Nah, ini maksudnya bagi teman-teman yang ingin melamar S2, sementara dia sudah mempunyai gelar master sebelumnya di Indonesia, mungkin ini tidak diizinkan untuk mengikuti proses seleksi ini. Dan yang kelima adalah, yang kedelapan adalah ijazah diterbitkan maksimal 5 tahun terakhir. Nah, artinya teman-teman yang lulusan 5 tahun terakhir itu batas maksimalnya. Dan yang kesembilan ada IPK pendidikan terakhir minimal 3,2. Nah, jadi mungkin ini sedikit gambaran buat teman-teman yang aktif sekarang di kampus.
agar bisa lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan IPK-nya. Ya kalau misalnya sekarang IPK-nya 3, ya bisa didorong dengan lebih semangat lagi belajarnya, mungkin di nilai skripsinya atau di nilai yang lainnya supaya dapat minimal 3,2. Dan yang ke-10 itu ada bahasa Inggris dengan skor minimal IELTS 6. Nah, sebenarnya di sini ada TOEFL, ada IBT, tapi saya tidak menyarankan buat teman-teman untuk belajar lagi TOEFL ya. Saya pribadi tidak menyarankan. Karena kenapa? Hampir seluruh beasiswa internasional sekarang hanya menerima IELTS dan itu rata-rata 6,5. Dan sebenarnya apabila kawan-kawan belajar TOEFL lagi lalu belajar IELTS lagi, itu memakan waktu yang sangat panjang. Nah, mungkin karena kesalahan saya waktu itu, ketika itu saya belajar TOEFL lalu belajar IELTS dan itu makan waktu yang sangat panjang. Dan yang ke-11, program studi dengan akreditasi minimal B. Ya, kalau untuk teman-teman usia mungkin nggak perlu khawatir karena kebanyakan setiap fakultas itu udah minimal akreditasinya B. Dan yang terakhir untuk administrasi pertama, memiliki sertifikat bahasa Jerman atau LW Unconditional dari salah satu universitas di Jerman. Tapi ini tidak prioritas, jadi nggak perlu dikhawatirkan untuk poin yang ke-12 ini. Selanjutnya, mungkin Bang Dinor saya mau cek bisa didengar, masih bisa didengar? Masih. Silakan Oke. lanjutkan. Thank you. Saya cuma memastikan karena nggak kedengaran. Oke. Nah, ini dia nih tantangan yang paling berat ya, bukan paling berat sebenarnya. Kalau kita menikmatinya, insya Allah bisa berjalan dengan sukses gitu. Jadi untuk administrasi yang kedua ini hampir sama persyaratannya dengan DAD EPOS. Nah, salah satunya CV. Untuk CV ini sendiri, teman-teman harus bisa menyiapkan mulai dari sekarang. Kalau bisa, ambil CV yang standar Eropa. Karena kenapa? Ketika teman-teman nanti lulus dari beasiswa, untuk mengapply kampus tersebut, harus menggunakan CV yang standar Eropa. Jadi lebih bagusnya, gunakan aja CV itu untuk melamar di beasiswa. Jadi di kampus juga lebih mudah. Waktunya juga bisa lebih efisien, nggak lagi harus membuat 2 CV, satu untuk CV apply beasiswa dan satu lagi untuk apply kampus. Dan yang kedua, motivation letter. Nah, ini menjadi salah satu komponen penting yang harus kawan-kawan pelajari ya. Karena kan kita harus menemukan nih suatu masalah yang kita ketahui yang sesuai dengan program kita. Contoh misalnya, saya ketika itu kerja di BPJS Kesehatan, saya berpikir gini, BPJS Kesehatan atau JKRA ini sangat bermanfaat bagi rakyat Aceh. Nah, tapi hanya berlaku sampai dengan tahun 2026. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Itu yang jadi masalah. Nah, saya tuangkan dalam tulisan, dan harapannya dengan saya mengikuti program beasiswa ini, kuliah dengan jurusan yang sesuai dan bisa menyelesaikan masalah ini. Dan saya deskripsikan di motivation letter. Nah, teman-teman semuanya, buat motivation letter ini baiknya jangan sungkan untuk berkonsultasi untuk kepada orang-orang yang lebih expert. Contoh misalnya kita bisa berkonsultasi dari segi academic writing skill-nya, atau kita bisa berkonsultasi dari ahli bidangnya, dan bisa berkonsultasi dengan yang lainnya. Saya sendiri mungkin membuat motivation letter itu ada 3 kali. Nah, setiap saya ketemu teman-teman yang expert di bidangnya, saya coba untuk mengoreksi motivation letter saya. Jadi harapannya dengan banyaknya koreksi dari teman-teman yang lain, motivation letter kita bisa jadi lebih baik. Dan jangan sungkan juga untuk meminta, misalnya teman-teman yang udah lulus dari luar negeri, minta aja motivation letternya. Nggak ada salahnya juga untuk berbagi. Nah, yang ketiga, ada recommendation letter. Untuk recommendation letter ini sendiri atau surat rekomendasi, teman-teman yang sekarang aktif di kampus, kalau bisa sudah bisa mulai menghubungi para dosennya untuk meminta surat rekomendasi. Ya, ini harus inisiatif dari teman-teman sendiri. Dan jangan lupa untuk
membuat surat rekomendasi yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Ini sangat penting. Harapannya mungkin ketika kalian punya dua jenis ini bisa meng-apply beberapa jenis beasiswa. Jadi bukan hanya terpaku dengan satu beasiswa ini. Ada yang misalnya dari beasiswa penyedia Indonesia dia meminta surat rekomendasi berbahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya provider scholarship-nya dari luar, itu meminta surat rekomendasi berbahasa Inggris. Dan jangan lupa diperbanyak. Contoh misalnya, teman-teman ada target nih tahun ini, beasiswanya mau nge-apply 3 kali ya, ada 3 jenis. Nah, saran saya, perbanyak itu dengan masing-masing 5 lembar. Dengan minimal 3 dosen, 2 dosen, 1 tokoh. Ini supaya teman-teman bisa lebih aman. Dan harapannya juga, ketika ada satu jenis beasiswa yang dibuka, kita udah ready dengan segala dokumennya. Jadi tinggal apply aja. Mungkin itu salah satu juga strategi yang saya gunakan ketika itu di tahun 2017. Saya coba untuk meminta rekomendasi dari beberapa dosen. Terus saya juga mencoba untuk memperbanyak. Jadi ketika ada satu beasiswa dibuka, saya langsung masukkan. Jadi kerja juga nggak terhambat, tinggal nge-apply aja. Dan yang keempat ada publication. Jadi teman-teman yang punya artikel yang udah dipublikasi atau yang belum bisa segera, tapi ini hanya nilai tambahan aja. Dan yang kelima untuk sertifikat seperti atau ijazah sekolah SMA maupun transkrip, kalau udah lulus atau yang udah lulus, kasusnya juga sama, diperbanyak semuanya, jangan sampai nanti melibatkan diri sendiri ya ketika di situ dibuka beasiswa, tapi di situ juga kita harus mengurus satu persatu. Dan yang keenam ada abstrak S1, pastinya S1 abstrak ini kawan-kawan nggak perlu khawatir, dan ini kan sudah menjadi kewajiban kita ya untuk membuat abstrak di skripsi kita. Dan yang ketujuh ada TOEFL IBT minimal 80 atau IELTS minimal 6. Lagi-lagi IELTS masih menjadi komponen yang paling penting di antara semuanya menurut saya. Karena kenapa? Ketika kita semua sudah siap dengan motivation letter, rekomendasi, atau admission letternya dari kampus, tapi belum mempunyai IELTS, itu jadinya sama aja kita nggak ngelakuin apa-apa. Karena ini menjadi dasar, menjadi fundamental buat kita, atau tolak ukur bagi penyedia beasiswa ataupun kampus untuk menerima kita. Nah, kalau bisa juga kawan-kawan itu minimal 6,5 lah untuk mendapatkan IELTS-nya. Karena dengan harapan 6,5 bukan hanya bisa mendaftar beasiswa di AD Aceh ini sendiri, tapi bisa juga mendaftarkan beasiswa yang lain seperti di AD EPOS atau LPDP dan yang lainnya. Dan yang kedelapan ada German Language Certificate. Ini kalau ada, tapi biasanya setelah kita lulus beasiswa ini, kita bakal disekolahkan di Jakarta, khususnya di Gute, untuk belajar bahasa Jerman. Jadi nggak usah takut untuk bahasa Jermannya. Dan yang kesembilan, kawan-kawan, ada study plan buat yang master, buat study plan selama 2 tahun. Jadi ibaratnya gini, selama 2 tahun, kira-kira kita mau ngapain aja nih selain belajar ya. Nah, di situ kita bisa tuangkan selama 2 tahun. Untuk tahun pertama saya bakalan aktif nih, contohnya di organisasi kampus supaya bisa mengenal budaya-budaya organisasi di Jerman itu seperti apa. Dan di tahun kedua mungkin saya bakal gabung di komunitas bisnis supaya lebih untuk memperluas jaringan bisnisnya. Hal seperti itu mungkin menjadi contoh ya agar bisa dituangkan di study plan-nya. Dan yang ke-10 adalah admission letter-nya. Ya ini menguntungkan teman-teman kalau misalnya mulai dari sekarang mencoba gimana caranya mendaftar di kampus Jerman yang mudah-mudahan lewat, itu menjadi nilai plus buat kawan-kawannya. Jadi dari pihak DAD sendiri mungkin melihat bahwa kita sudah pernah mengikuti proses tersebut dan dianggap lulus untuk masuk perguruan tinggi. Tapi ini tidak menjadi kewajiban teman-teman untuk sekarang menyiapkannya. Hanya nilai tambah saja. Nah, sebenarnya hanya 10 ini saja yang menjadi
syarat dalam administrasi kedua. Tapi saya menambahkan 2 poin di sini yang harus kawan-kawan persiapkan. Salah satunya surat pengalaman kerja dan pelatihan. Ini sangat penting ya menurut saya untuk mengapply kampus atau jurusan. Saya pribadi kemarin itu ada requirement yang meminta pengalaman kerja 2 tahun. Jadi buat kawan-kawan misalnya nih, ada kerja di satu tempat setahun, itu minta aja surat-suratnya. Surat keterangan bahwa misalnya kita pernah bekerja di tempat kerja tersebut. Dan jangan lupa ditranslate dalam bentuk bahasa Indonesia maupun ditranslate dalam bentuk bahasa Inggris. Ini sangat bermanfaat. Dan yang terakhir adalah surat organisasi. Ya pastinya teman-teman sekarang ikut gabung di beberapa organisasi aktif dan aktif ya di mana-mana. Ini juga penting dalam proses seleksi. Jadi dari pihak DAD juga bakal melihat kita ini sebagai mahasiswa yang aktif atau seperti apa. Bisa tidak beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang baru. Atau nanti mereka bakal melihat, ini mahasiswa nanti kalau ke Jerman, sama polanya bakal sama nggak seperti ketika dia S1. Hanya mungkin belajar aja atau gimana gitu. Itu menjadi tolak ukur juga ya menurut saya. Karena semua yang kita submit di tahapan kedua ini bakal ada hubungannya dengan proses yang selanjutnya di wawancara. Nah, next, Bang. Oh ya, saya mau pastiin dulu. Bisa didengar, Bang ya? Jelas sekali. Oke, siap. Saya lanjutkan lagi. Karena saya nggak dengar apa-apa nih, Bang. Sengaja karena yang lain di-mute kan supaya bisa fokus dengan suara Sadiki. Oke, siap. Nah, ada yang ketiga itu ada tahapan tes akademik dan juga yang keempat ada wawancara. Di tes akademik sendiri itu tergantung dari kemampuan kita ya, sejauh mana kita memahami atau belajar tentang tes-tes potensi akademik. Saran saya itu perbanyak praktis saja di rumah. Dan yang terakhir itu ada wawancara. Nah, saya lebih fokus mungkin ke lebih wawancaranya. Karena ini paling sangat menentukan. Bisa jadi hampir 2-30%nya teman kita bisa tersisihkan dari kompetisi untuk mendapatkan beasiswa. Caranya yang pertama, teman-teman harus memahami bagaimana sih sebenarnya teknik wawancara itu sendiri. Nah, sekarang banyak kita bisa belajar tentang teknik wawancara. Bisa di YouTube atau bisa di Google juga ya. Nah, salah satunya mungkin seperti ini. Gimana caranya ketika wawancara itu kalian dalam pikiran yang tenang. Nah, dengan pikiran tenang itu maksudnya kalian caranya dari rumah harus mempersiapkan segala sesuatunya lebih awal. Ya, sehari sebelum itu seperti baju itu udah ready semuanya. Ya, sebelum berangkat ya perbanyak zikir ya. Pastinya supaya hati kita lebih tenang. Dan yang kedua, siapkan pertanyaan sebanyak mungkin. Ini sangat penting. Jadi, ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan umum yang tertera di Google tentang pertanyaan scholarship. Contohnya, kenapa kita memilih untuk program yang ini? Kenapa kita memilih ke Jerman? Kenapa kita memilih ini? Nah, saya pribadi kemarin itu membuat pertanyaan sendiri dengan banyak referensi di Google. Ada sekitar 30-40 pertanyaan. Lalu saya jawab dengan keyword-keyword dan diimprovisasi dengan bahasa saya. Nah, ketika saya sudah menguasai bagaimana teknik wawancara yang bagus, selanjutnya apa kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang bakal diajukan dengan jawaban yang saya miliki. Nah, yang terakhir itu latihan wawancara. Kalian bisa minta bantu orang tua, bisa minta bantu partner untuk melatih wawancara. Jadi, anggap saja kita sedang wawancara dan minta kepada partner kita untuk menanyakan pertanyaan secara random. Dan ini insya Allah bakal membantu kalian untuk lebih percaya diri dalam wawancara nantinya. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa, saya rasa ini secara pola atau usaha kita mungkin udah cukup. Secara pribadi saya menyarankan buat teman-teman itu ada hal-hal yang bisa mendukung kita supaya lebih terjaga motivasinya. Yang pertama, jangan lupa untuk bersedekah ya, khususnya ya. Karena ini bisa jadi dorongan buat kita mempermudah urusan kita. Contoh saya kemarin itu, saya kesulitan gimana caranya
belajar bahasa Inggris khususnya. Karena saya basicnya bukan orang bahasa ya, jadi agak sulit. Jadi dari SMA juga sampai kuliah S1-nya itu bahasa Inggrisnya lumayan jelek lah gitu. Jadi saya coba mencari tutor-tutor yang bisa membantu saya. Tapi jangan lupa juga untuk bersedekah tadi. Insya Allah bisa mempermudah kita untuk belajar lebih baik. Dan jangan lupa mungkin tips yang selanjutnya selain usaha yang ini tadi, ya minta doa gitu sama orang tua. Insya Allah ya mudah-mudahan juga bakal tergabungkan. Saya yakin seperti ini kawan-kawan untuk motivasinya. Nggak ada usaha itu yang bakal mengkhianati hasilnya. Dan insya Allah nggak ada doa yang tidak akan terkabulkan. Jadi teman-teman semuanya tetap aja percaya pada mimpinya, tetap percaya pada usahanya. Insya Allah semua bakal terjadi. Hanya menunggu waktu aja. Ya kalau misalnya jangan sampai menyerah ketika baru sebulan, 2 bulan usaha atau 3 bulan langsung menyerah. Karena menurut kebanyakan teman-teman mungkin bisa baca dari pengalaman yang lainnya, ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun untuk bisa mendapatkan beasiswa dan bisa kuliah ke luar negeri. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang kenapa sih saya harus kuliah ke Jerman? Alasan saya apa sebenarnya untuk kuliah ke Jerman itu? Yang pertama, saya berbicara tentang kualitas. Saya yakin dan percaya kualitas pendidikan di Jerman itu sangat bagus dan saya sudah merasakan sendiri saat ini. Dan yang kedua, ada tentang metode belajar. Metode belajar yang ada di Jerman ini menurut saya sangat menarik. Bagaimana praktik dengan teori itu berjalan seimbang dan berjalan berkesinambungan. Ketika saya belajar di kelas tentang teori, beberapa hari kemudian saya belajar keesokan harinya kita kunjungan ke perusahaan, bagaimana perusahaan melakukan mengorganisir perusahaannya, membuat keputusan dan lain sebagainya. Hal ini yang menurut saya sangat menarik. Dan di kelas kita juga melakukan diskusi, berdebat dengan dosen dan semuanya terbuka. Dan ini mungkin yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dan maksudnya potensi di sini adalah kampus atau pendidikan di Jerman ini sangat mempertimbangkan atau mensupport pengembangan potensi dari setiap siswanya. Nah, kampus juga menyediakan program-program di mana caranya mahasiswa itu setelah tamat dari kampus bisa mendapatkan mendapatkan pekerjaan, bisa mengembangkan dirinya dengan lebih baik. Contoh kemarin itu kita dapat pelatihan bagaimana caranya mendapatkan atau mengapply di satu perusahaan yang ada di Jerman. Dan yang keempat, program yang ada di Jerman ini sangat bervariasi. Malah untuk bahasa Indonesia aja ada. Nah, untuk bisnis juga banyak jenis-jenisnya. Jadi, kalau teman-teman ingin jurusan yang lebih spesifik, di sini ada insya Allah. Dan yang terakhir adalah tentang keamanan. Alasan saya kenapa kuliah di Jerman itu tentang keamanan. Keamanan juga, maksudnya keamanan sini adalah keamanan secara politik maupun ekonomi. Jadi, insya Allah kalau kita sudah ke sini, secara ekonomi kita bisa dipastikan aman. Contoh misalnya, ketika corona kemarin, ada beberapa mahasiswa itu terganggu keuangannya, dan pihak kampus itu menyodorkan, kira-kira kamu ada masalah keuangan atau enggak. Kalau ada, kami akan segera untuk membantunya. Dan ada juga seperti ini, kita tinggal di student week atau dom mahasiswa ya istilahnya. Nah, kita diperbolehkan untuk membayar rumah itu di bulan 9 atau bulan 10. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk membayarnya ketika pandemi ini. Dan juga dari segi politiknya itu masih aman. Jadi kita memang betul-betul fokus belajar sini, nggak memikirkan hal-hal yang lainnya. Nah, di antara alasan ini yang paling penting, yang paling menarik buat saya itu adalah metode belajar di kelas itu, bagaimana berdiskusi, berdebat, dan bertukar pikiran dengan kawan-kawan yang lain berbeda background, dan juga praktik langsung atau kunjungan ke perusahaannya. Ya, jadi perusahaan di sini tuh nggak tertutup untuk dunia pendidikan. Mereka malah mempersilahkan kita untuk belajar di sana. Selanjutnya, nah ini dia nih teman-teman, mungkin sedikit gambaran tentang kampus saya, bagaimana saya belajar juga.
Ya, kebetulan juga Bang Dinaro merupakan alumni dari kampus ini, Bang, ya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kangen nggak, Bang, kira-kira? Ya, nanti kita mungkin cerita-cerita ya, bagaimana Oke, keadaan siap. Leipzig sekarang ya. Ya. Nah, di bagian kiri ada, ini kampus saya, Leipzig University, dan yang di bawahnya ada proses belajar mengajar gimana kita berdiskusi bersama teman-teman. Ini diskusi grup dan mempresentasikan kepada yang lainnya. Dan di yang di bagian kanan ini ada proses belajar mengajar dengan dosen, di mana kita di sini dibagi per kelompoknya, biasanya dibagi setiap kelompok dan juga berdebat dengan dosen. Dan yang paling asik ya saya bilang itu, baik itu dosen maupun siswanya, kita sama-sama terbuka atas kritikan. Itu yang membuat saya menarik. Jadi ketika dosennya salah dan mahasiswa punya argumentasi yang kuat, dia bisa menerima. Dan metode belajar yang diajarkan juga sangat menarik. Kita bisa lebih aktif di kelas. Nggak tahu gimana caranya, tapi dia bisa membawa kita lebih aktif. Dan mahasiswa juga bisa merasakan enjoy untuk berada di kelas. Dan yang bagian sebelah kanan itu, kita mempresentasikan apa yang kita punya, khususnya di depan kawan-kawan. Kita bisa menggunakan apa aja untuk mempresentasikan. Intinya sekreatif mungkin agar bisa teman-teman yang lainnya bisa mengerti. Nah, slide yang terakhir yang seperti saya katakan sebelumnya tentang kunjungan ke perusahaan, dan di mana perusahaan sangat terbuka untuk dunia pendidikan, antara praktik dengan teori itu saling berkesinambungan. Yang pertama itu ada startup dari Nextbyte. Kita diajarkan bagaimana sebenarnya untuk menemukan sebuah ide-ide yang baru, bagaimana untuk menciptakan sebuah teknologi yang mendukung ide kita. Dan yang sebelah kanan pastinya teman-teman pasti tahu, ini adalah perusahaan BMW, salah satu perusahaan terbesar. Kita juga dipersilahkan masuk ke sana melihat teknologi-teknologi yang sangat canggih khususnya, dan mereka juga memaparkan proses dari awal maupun sampai akhir. Dan yang terakhir ada kunjungan perusahaan, salah satu startup juga di kota Leipzig, untuk menyewakan ruangannya kepada para UMKM ya istilahnya dari kita. Nah, mungkin itulah sekilas pengalaman saya mulai dari mendapatkan beasiswa sampai dengan studi di Jerman. Ya, mudah-mudahan sharing-sharing ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Kalau memang ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, nanti ada sesinya. Dan harapannya kalau memang tidak jelas bisa langsung ditanyakan kita lagi. Terima kasih Bang Dinaro atas waktunya dan teman-teman atas perhatiannya. Ya, terima kasih Sadikin. Kami harus berterima kasih ya. Ya, mungkin informasi juga kepada teman-teman, saat ini di Jerman pukul berapa? Pukul 10 pagi ya saat ini ya? Ya, pukul 10 Bang. Pukul 10 pagi, artinya kita berbeda 5 jam saat ini, dan berarti ini wajahnya masih segar-segar ya, karena baru selesai sahur kayaknya. Ya, jadi saya coba merangkumkan sedikit apa yang disampaikan oleh Sadikin tadi. Yang pertama, dari informasi yang kita dapat dari Sadikin, ternyata beasiswa ke Jerman itu banyak sekali. Mungkin selama ini kita hanya berpikir bahwa DAD lah salah satu provider pemberi beasiswa ke Jerman. Ternyata dari hasil pemaparan tadi, tidak hanya DAD sebenarnya yang memberikan beasiswa ke Jerman, tapi juga ada provider-provider beasiswa lainnya seperti baik dari yang sifatnya non-pemerintah, baik dari universitasnya langsung, dan juga ada dari, kalau di Jerman itu disebut dengan Forschungszentrum atau Research Center seperti Kalmar dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang ingin saya tadi simpulkan juga bahwa meskipun yang dipaparkan oleh Sadikin adalah tentang DAD ASP atau untuk warga Aceh, tapi dalam proses seleksi, pemberkasan, dokumen, semuanya itu sama persis dengan DAD reguler. Nah, untuk S2, sepemahaman saya, DAD reguler itu ada nama programnya EPOS, sebagaimana disampaikan oleh Sadikin. EPOS ini adalah pilihan-pilihan program studi terbaik yang memang dipilih oleh DAD. Di dalamnya ada S2 dan S3, meskipun mayoritasnya adalah S2, yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa
yang ingin kuliah ke Jerman. Nah, salah satu program studinya itu adalah SEP atau Small Medium Enterprise Promotion and Training, tempat di mana saat ini Sadikin sedang berkuliah dan saya juga adalah salah satu alumni di program tersebut. Nah, jadi bagi yang ingin mendapatkan kesempatan untuk lebih besar lulus untuk DAD yang reguler, artinya kita nggak berbicara DAD Aceh, mungkin salah satu triknya adalah ambillah DAD EPOS ini sebagai salah satu pilihan pada saat kita apply beasiswa untuk DAD yang reguler. Lalu informasi yang lain tadi yang juga sangat menarik yang mungkin saya ingin coba simpulkan adalah bahwa tingkat kualitas pendidikan di Jerman itu sama rata. Ya, tadi Sadikin menjelaskan bahwa apakah kita berbicara kota besar, kota kecil, misalnya, apakah kita berbicara di tempat yang mungkin kita tidak familiar dengan nama daerahnya, semuanya sama. Makanya mungkin banyak teman-teman yang kalau yang lulusan dari Jerman tidak pernah ditanyakan lagi lulusan dari universitas yang mana. Berbeda mungkin dengan teman-teman yang lulusan dari UK, mungkin dari Australia atau USA misalnya, yang masih menanyakan USA-nya di mana, misalnya, kan Australia-nya di mana, misalnya. Tapi kalau lulusan Jerman tidak pernah ditanyakan lagi. Ya contohnya seperti misalnya Pak Habibie ya, sedikit ya, beliau merupakan alumni dari Aachen. Aachen itu sebuah kota kecil yang kita harus ke sana harus menaiki bus, menaiki kereta api, tapi berhasil menghasilkan seorang profesor yang ternama di bidang kedirgantaraan. Ya, nanti kita bisa tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini Sadikin, siap-siap. Ini kayaknya pertanyaannya luar biasa semua. Tapi sebelum kita nanti diskusi ada khususnya sesi tanya jawab, sekarang kita berlanjut nih. Setelah selesai dari Jerman, kuliahnya, pilihannya apa? Apakah pulang ke Indonesia atau bekerja? Nah, pasti ini kebanyakan kepingin bekerja di Jerman. Nah, sekarang mari kita dengarkan dari Bang Aulia Farsi, yang notabene-nya sudah saat ini sudah 10 tahun ya, Farsi ya, di Jerman. Ya, 12 tahun, 13 ya? Berapa? 13 tahun ya. 8 maaf. Ya, tangannya tadi ketutup sama ini jadi nggak nampak ya. 8 tahun di Jerman. Jadi menyelesaikan S1 di Jerman dan juga kerja di Jerman. Dan satu hal mungkin tadi yang Sadikin juga belum kasih ya, clue-nya bahwa kalau kita kuliah di Jerman itu harus bisa berbahasa Jerman. Ya, jadi sengaja nggak dikasih tahu dulu, jangan stres duluan ya. Nah, bagaimana kisah mencari ilmu bahasa Jerman? Ya, kita dengarkan Bang Aulia Farsi ini dari bagaimana awalnya bisa kuliah di Jerman, belajar bahasa Jerman sampai akhirnya bekerja di Jerman. Ya, silakan Aulia, waktu dan tempat kami persilakan untuk Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman yang ada di sana. Sebelumnya suara saya jelas, Rahmi, Bang Dinaru. Jelas sekali. Jelas ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak OIA, Unsyah atas kerja kerasnya ya sehingga bisa membuat acara webinar yang sangat bermanfaat ini. Juga terima kasih buat Bang Dinaru yang udah lama gak ketemu kita Bang ya. Ya, Bang Dinaru dan juga Sadikin tadi luar biasa atas presentasinya tentang kuliah di sini. Ya, mungkin saya nggak mau memperpanjang intro ya, biar kita langsung kepada pokok permasalahan aja. Mungkin Rahmi bisa langsung dibuka presentasinya. Ya, seperti Bang Pindah sambil nunggu presentasi, seperti Bang Nyaru bilang sebelumnya, saya sudah tinggal sekitar 8 tahun di Jerman. Di sini dulu juga bersekolah di salah satu institut kesehatan di Jerman, mengambil ilmu kesehatan dan keperawatan, dan sudah bekerja di salah satu rumah sakit di Hamburg, di bagian sentral IGD untuk psikiatri. Ya, ini dia presentasinya sudah terlihat. Baik, di sini saya akan membahas lebih kepada bekerja di Jerman ya, bekerja dan hidup di Jerman, serta tips dan triknya. Oke, bisa slide selanjutnya. Nah, di sini saya tidak hanya ingin membahas tentang bekerja di Jerman, tapi mengapa harus bekerja di Jerman. Jadi nggak hanya bekerja aja ya di sini, tapi mengapa, karena apa yang bisa kita dapatkan di Jerman, maksudnya dalam artian ilmu positif yang kita bisa dapatkan ketika kita bekerja di sini, apa aja itu. Di sini saya ingin lebih ke membahas ke perihal ini.
oleh karena itu mengapa saya menyebutkan kenapa kita harus bekerja di Jerman. Slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin yang akan saya share untuk teman-teman semua. Di antaranya adalah 2 yang sangat penting dari tadi itu kenapa harus bekerja di Jerman adalah sistem kerja dan etos kerja. Nah, ini adalah merupakan poin yang sangat penting yang kita bisa banyak belajar di sini. Dan tentunya tips dan trik cara mendapatkan kerja di sini atau mempersiapkan diri kita untuk bekerja di Jerman. Baik itu mungkin setelah selesai studi ya. Oke, lanjut. Nah, sistem kerja. Nah, sistem kerja di Jerman ini sangat menarik. Sistem kerja di sini mengapa Jerman menjadi negara yang mempunyai sistem kerja yang salah satu sistem kerja yang terbaik. Salah satunya adalah jam kerja yang nyaman di Jerman. Itu jam kerja karyawan di sini berkisar antara 7 sampai 8 jam per hari. Itu sangat pendek ya, mungkin kalau kita bandingkan dengan di negara kita contohnya. Tidak ada kata lembur di sini, sangat tepat waktu ketika masuk dan pulang, jam masuk dan pulang, ketika pulang kita langsung pulang. Dan di sini juga teman-teman bekerja hanya 5 hari per minggu. 5 hari per minggu. Tapi di sini saya ingin menjelaskan sedikit konsep 5 hari ini. Dalam artian 5 hari per minggu, mungkin untuk beberapa pekerjaan sangat sulit, seperti saya mungkin ya, saya bekerja di shift, ada shift kerja karena saya bekerja di rumah sakit. Jadi terkadang kita juga bekerja 6 hari per minggu, atau sekitar pernah juga 4 hari atau mungkin kurang daripada itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan konsepnya adalah 5 hari per minggu ini maksudnya teman-teman akan mendapatkan 2 hari libur setiap hari. Nah, jadi ketika saya bekerja 6 hari pada minggu ini, minggu ke depan, saya akan misalnya contohnya bekerja hanya dalam 4 hari per minggu. Nah, di situ saya akan mendapatkan 4 hari libur pada minggu kedua. Jadi, 1 hari yang minggu sebelumnya, yang saya hanya bekerja 6 hari, akan dibayarkan pada minggu ke depannya. Jadi, teman-teman selalu mendapatkan 2 hari free ya dalam setiap minggu yang akan dibayarkan ke depannya. Terus cuti kerja. Nah, ini juga sangat menarik di Jerman. Kenapa orang Jerman itu terkenal banyak libur ya, banyak liburan, suka libur kemana-mana gitu, karena cuti kerja di Jerman ini sangat banyak kalau menurut saya ketika saya bandingkan dengan di Indonesia. Nah, cuti kerja di Jerman ini bisa kita dapatkan sampai dengan 35 hari kerja per tahun. Jadi tidak include dengan hari weekend 1 minggu dan juga hari hari libur nasional contohnya. Nah, jadi biasanya rata-rata perusahaan di sini akan memberikan libur minimal 25 hari kepada karyawannya sampai 35 hari tadi. Dan libur itu selalu nambah gitu. Contohnya saya sekarang bekerja dengan cuti 30 hari per minggu, per tahun, dan itu akan bisa bertambah lagi setiap tahun gitu. Jadi mungkin nanti akan bertambah 1 hari tahun kedua, dan nanti akan bisa sampai 35 hari kerja, 35 hari cuti per tahun. Nah, menariknya di sini, cuti ini bisa kita ambil setelah kita bekerja 3 bulan di Jerman. Jadi tidak ada kata mengabdi ya, seperti itu, mengabdi dulu setahun 2 tahun baru boleh kita ngambil cuti gitu. Tidak, setelah 3 bulan bekerja kita langsung bisa mengambil cuti di sini. Terus yang menarik lagi dengan sistem kerja di Jerman adalah jaminan masa tua. Jaminan masa tua ini lebih kepada uang simpanan ya, uang pensiun ya kalau di Indonesia. Nah, uang pensiun itu dalam artian ketika teman-teman bekerja di sini, rata-rata setiap perusahaan itu akan mengambil otomatis uang simpanan yang akan ditabung nanti. Nah, itu uang simpanan itu akan diberikan ketika teman-teman tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut, atau teman-teman nanti akan masuk kepada usia pensiun. Nah, itulah uang simpanan tadi yang sangat kita butuhkan nanti. Terus di sini ada berbagai macam jaminan perlindungan kerja. Di sini juga menarik ketika teman-teman contohnya di sini luas ya, jaminan perlindungan kerja. Ketika teman-teman bekerja di Jerman, hampir di setiap perusahaan
memberlakukan sistem jaminan perlindungan kerja. Contohnya misalnya teman-teman mengalami kecelakaan di tempat kerja, misalnya jatuh dari tangga seperti itu, yang bisa merugikan kesehatan teman-teman. Nah, pemerintah kantor tempat teman-teman bekerja akan mengganti rugi bila terjadi sesuatu yang merugikan kesehatan teman-teman. Itu contohnya. Juga misalnya berbagai macam perlindungan kerja itu ketika misalnya teman-teman hamil, contohnya seperti itu. Misalnya teman-teman hamil, teman-teman tidak diwajibkan kerja tapi tetap dibayar oleh perusahaan. Berbagai macam bonus karyawan juga banyak, hampir setiap perusahaan menerapkan. Contohnya beberapa perusahaan itu banyak bekerja sama dengan mungkin untuk shopping ya, tempat-tempat pusat perbelanjaan. Nah, teman-teman akan mendapatkan banyak diskon di situ dari kantor, dan juga misalnya ada uang-uang tambahan, seperti kalau kita di Jerman itu ada namanya Weihnachtsgeld. Weihnachtsgeld itu adalah ketika musim Natal, di sini musim Natal akan diberikan uang bonus begitu. Mungkin kalau di Indonesia gaji ke-12 mungkin contohnya, karena itu didapatkan sangat besar, hampir senilai hampir sama dengan gaji kita, besaran uangnya. Seperti itu. Belum lagi bonus-bonus yang lain, sangat banyak sekali. Mungkin nanti akan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Terus gaji yang baik di Jerman. Nah, di sini di Jerman ini gaji, saya sangat mengalami di sini sebagai perawat khususnya ya. Banyak yang mungkin kalau di Indonesia perawat banyak diartikan dengan pekerjaan yang mempunyai gaji yang tidak begitu baik seperti itu. Tapi saya sangat merasakan di Jerman ini adalah perawat itu mempunyai gaji yang sangat baik di sini. Di sini saya ingin menekankan bahwa kesenjangan gaji di Jerman ini tidak jauh satu sama lain. Jadi apapun pekerjaannya tidak mempunyai kesenjangan yang sangat jauh. Oleh karena itu kenapa orang Jerman ini sangat makmur ya untuk dalam kehidupan. Terus juga di setiap perusahaan juga akan memberikan banyak tawaran untuk penunjang karir. Nah, di sini maksudnya adalah teman-teman ketika bekerja di situ, perusahaan akan memberikan semacam dukungan studi lebih lanjut. Misalnya teman-teman ingin kuliah lagi, perusahaan akan mensupport, akan membayar studi teman-teman, atau nanti ada namanya di sini Weiterbildung. Weiterbildung itu seperti sekolah spesialisasi ya. Jadi teman-teman yang mengambil spesialisasi tertentu di perusahaan juga nanti akan didukung. Itu adalah seperti tawaran penunjang karirnya. Next. Nah, etos kerja. Ini yang sangat penting yang saya banyak belajar selama saya tinggal di Jerman. Disiplin dan tepat waktu. Di Jerman itu masyarakatnya khususnya sangat disiplin dan tepat waktu. Apalagi bagian tepat waktu ini ya. Saya tuh dulu pernah punya pengalaman ketika saya masuk kerja. Saya datang tepat waktu tuh. Saya masuk kerja pukul 1 siang. Pada saat itu saya masuk kerja, saya datang pukul 1. Ternyata saya kalau bahasa Indonesianya dicemberutin sama teman-teman kerja saya gitu. Wah, saya bertanya, kenapa saya dicemberutin? Saya kan datang tepat waktu jam 1 gitu. Ternyata maksud dari tepat waktu di Jerman itu adalah beberapa menit sebelum masuk jam kerja. Jadi orang Jerman itu kebanyakan atau hampir seluruhnya datang beberapa menit sebelum masuk jam kerja, bahkan setengah jam sebelumnya. Itulah mengapa orang Jerman sangat-sangat menghargai waktu. Mungkin Bang Dinaru dan Sadikin juga pernah mengalami juga ya, bahwa di sini juga kereta juga jarang telat, bus juga jarang telat, seperti itu. Sekarang udah hilang kayaknya. Terus memisahkan hal pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, ini juga sesuatu yang menarik ketika teman-teman bekerja di sini di lingkungan kerja, benar-benar yang dibicarakan adalah perihal pekerjaan. Jadi tidak ada membicarakan kehidupan pribadi, tidak ada bergosip ya di sini. Jadi memang pure karyawannya hanya membahas perihal pekerjaan. Terus taat dan patuh peraturan. Nah, mungkin ini juga perlu kita banyak belajar di sini, mungkin untuk taat dan patuh peraturan itu. Karena orang Jerman sangat taat dan patuh pada peraturan, tidak hanya di luar kerja,
tapi juga di dalam lingkungan kerja terhadap norma-norma pekerjaan itu sangat patuh, tidak ada yang melanggar. Itu juga saya banyak belajar di situ. Terus yang menarik juga poin selanjutnya adalah menghormati privasi rekan kerja. Nah, di sini privasi sangat-sangat penting ya, maksudnya dalam artian tidak kepo akan urusan orang lain. Nah, masyarakat di sini kalau contohnya di tempat saya kerja, saya tidak mengetahui jumlah gaji teman saya seperti itu, karena gajinya loan revenue itu bahasa Indonesia seperti tabel gaji kita itu akan dikirim melalui pos biasanya. Nah, saya tidak akan mengetahui gaji teman saya dan teman saya tidak akan menanyakan gaji saya juga. Seperti itu. Sangat-sangat menghargai privasi rekan kerja. Terus rajin dan jujur. Rajin dan jujur ini makanya di Jerman ada peribahasa ohne Fleiß kein Preis ya. Seperti itu maksudnya kalau bahasa Indonesia tidak rajin tidak dapat bayaran tinggi seperti itu. Nah, di sini juga pertama saya pengalaman saya bekerja di sini, saya melihat ini orang Jerman kok terkesan panik gitu ya, karena jalannya cepat, segala sesuatu cepat, apa segala macam gitu. Ternyata memang orang Jerman ini sangat berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Jadi tidak berleha-leha, tidak terlalu santai. Mereka memang sangat memprioritaskan tepat waktu untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, bekerja secara struktur juga di sini akan teman-teman banyak pelajari ketika teman-teman bekerja di Jerman. Terus ini yang sangat menarik lagi, poin yang selanjutnya adalah komunikasi yang tidak berbelit, langsung kepada pokok permasalahan. Itu juga saya merasakan pekerjaan saya menjadi sangat efisien ya, karena ketika teman-teman bekerja di sini nggak perlu banyak intro ya, nggak perlu banyak basa-basi. Jadi teman-teman langsung aja kepada pokok permasalahan dan pekerjaan pun jadi lebih cepat seperti itu. Dan mungkin sedikit tambahan juga pengalaman saya di rumah sakit, mungkin dibuat teman-teman perawat ya. Saya melihat juga ada yang daftar di sini juga teman-teman dari keperawatan. So angkat tangannya, saya perawat. Nah, di sini juga perawat seperti saya bilang mungkin image yang kurang begitu ini baik di Indonesia, tapi di sini perawat sangat-sangat dihargai ya, dan juga pekerjaan juga sangat-sangat dibayar dengan baik, juga di dalam pekerjaan sangat dihormati. Nah, itu saya rasakan ketika saya bekerja di ruang lingkup kerja saya bekerja dengan dokter, dengan banyak terapi seperti itu. Nah, dokter itu sangat menghargai perawat di situ. Jadi tidak ada kesenjangan hierarki yang sangat tinggi antara perawat dan dokter ya. Bahkan dokter itu banyak menanyakan saran dari perawat gitu, sampai kepada perihal medis, contohnya perihal obat-obatan seperti itu. Bahkan dokter banyak menanyakan kepada perawat, karena dokter di sini percaya yang banyak berinteraksi langsung adalah perawat. Jadi sangat-sangat dihargai. Jadi bahkan kalau di tempat saya itu kita ada 3 kali meeting besar. 3 kali meeting besar itu adalah kita meeting dari seluruh pihak pekerja, dalam artian di situ ada, kalau saya di bagian psikiatri ada psikologinya, ada dokternya, perawatnya, itu kita meeting bersama, dan dokter itu banyak menanyakan saran selanjutnya dari perawat, dan perawat pun bisa membantah di situ. Oh enggak dok, misalnya ini obatnya nggak cocok. Dia misalnya pasien ini udah minum obat ini ternyata banyak banyak efek sampingnya gitu yang merugikan gitu. Wah, dokter langsung bilang, oh begitu menurut kamu gitu. Jadi emang diskusi antara kita sesama itu sangat transparan ya. Kita nggak terlalu hierarki ya, nggak terlalu hierarkinya terlalu jauh. Itu juga sesuatu yang menarik ketika teman-teman bekerja di sini. Next. Rahmi bisa next slide-nya. Kecepatan ya. Satu lagi, mundur. Nah, oh ya benar, maaf. Nah, saya juga di sini ada sedikit tampilan dari majalah Business Insider ya, salah satu majalah finance dan bisnis terbesar. Di sini mereka menempatkan, di sini fakta menarik, mereka menempatkan Jerman sebagai nomor 4 untuk negara yang mempunyai kualitas hidup baik, dan teman-teman juga khususnya untuk yang tertarik bisnis untuk menjalankan bisnisnya di negara ini. Itu dari semua aspek dilihat. Dan menariknya di sini ada salah satu fakta bahwa pada tahun 2016
angka pengangguran di Jerman yang sangat-sangat rendah ya, bahkan terendah di negara Uni Eropa. Oke, next. Nah, tips dan trik, Baik, kita ini kan masuk kepada poin yang sangat menarik ya. Mungkin teman-teman juga tunggu, mungkin yang ingin coba cari kerja di sini. Nah, di sini ada 2 poin yang ingin saya bahas. Pertama adalah pencarian dan persiapan, yaitu gimana cara mencari kerja di sana, di Jerman, dan gimana nanti teman-teman bisa mempersiapkan diri. Oke, next. Nah, kita masuk ke pertama di pencarian. Nah, pencarian untuk mencari kerja di Jerman, teman-teman bisa contohnya langsung mencari kerja di laman online seperti LinkedIn, Xing, Stepstone, atau langsung ke perusahaan dituju. Ini juga menarik, langsung pada poin langsung ke perusahaan dituju. Ini banyak orang yang tidak tahu. Jadi di setiap website perusahaan itu ada tulisan karir di situ. Nah, teman-teman bisa klik di situ, karir, terus akan ada lowongan-lowongan pekerjaan yang kosong. Itu hampir di seluruh setiap website perusahaan di Jerman. Saya tidak tahu di bagian mana di Indonesia, tapi yang saya alami di Jerman hampir seperti itu. Ini banyak orang yang tidak tahu, dan itu sebenarnya jadi lebih gampang ya, tidak perlu berbelit lewat agensi, contohnya seperti itu. Teman-teman bisa langsung, mungkin saya kalau bisa share screen, mungkin saya bisa memperlihatkan ke teman-teman. Terus yang kedua adalah metode magang. Nah, ini juga salah satu kunci untuk cepat dapat kerja di Jerman. Mungkin ini saya ingin menekankan metode magang ini adalah ketika teman-teman kuliah di Jerman ya. Ketika teman-teman kuliah di Jerman, nanti akan ada masanya internship atau magang ya, akan ada itu. Nah, tips dari saya adalah teman-teman coba magang ke perusahaan di Jerman. Jangan pulang ke Indonesia bekerja magang di perusahaan Indonesia. Coba teman-teman stay di sini, maganglah di tempat perusahaan Jerman yang sesuai dengan jurusan teman-teman. Nah, ini banyak saya alami dari pengalaman saya sendiri, juga pengalaman teman-teman saya yang lain yang mereka juga cepat dapat bekerja di sini adalah ketika teman-teman magang di perusahaan itu dan teman-teman selesai dari kuliahnya, nah, chance untuk teman-teman keterima di perusahaan itu akan lebih besar daripada orang lain karena teman-teman pernah magang di sana. Ini juga salah satu tips. Terus ada tips lain, mungkin kalau tiba teman-teman udah stres nih, nggak keterima lagi, udah cari sana sini, udah apply ke perusahaan, nggak dapet gitu, belum dapat jawaban. Nah, teman-teman juga bisa beralih mencoba ke agen pekerjaan ya, apply langsung dari sana. Akan banyak seperti studi TEMS, Zeitarbeit, atau di sini saya juga lupa tulis, agensi untuk pekerjaan Jerman, contohnya Bundesagentur für Arbeit kalau bahasa Jermannya. Nah, teman-teman bisa apply dari sana. Tapi kekurangannya di sini, makanya saya di sini memilih ini adalah opsi untuk terakhir, karena kekurangannya di sini adalah mereka akan memotong fee ya dari pendapatan teman-teman. Tapi jangan takut, maksudnya mereka tidak begitu calo mungkin seperti Indonesia, karena yang dipotong itu tidak banyak, hanya batas normal, sangat normal sekali dipotong. Ini mungkin salah satu bisa jadi opsi untuk melamar lewat agensi pekerjaan. Terus yang selanjutnya, teman-teman bisa rajin mencari di media iklan seperti majalah dan koran. Di situ juga banyak memuat tentang lowongan pekerjaan. Terus ini juga yang banyak orang tidak tahu juga, yang sering lupa. Teman-teman juga harus jeli melihat papan penawaran kerja. Nah, ini teman-teman bisa banyak cari di pusat keramaian, stasiun kereta api, mal, pusat kota, dan lain. Ini juga saya fokuskan kepada teman-teman yang lagi kuliah ya. Mungkin teman-teman lagi kuliah ingin kerja sampingan, mencari kerjaan susah dapat. Coba teman-teman jalan ke kota, ke Bäckerei, ke kafe contohnya. Nah, itu kan kadang-kadang banyak ditulis di situ tuh, Mitarbeitergesuch kalau bahasa Jermannya, dicari karyawan gitu, Teman-teman bisa langsung apply juga di situ, atau langsung ke perusahaan-perusahaan juga kadang ditulis di situ. Nah, tips yang terakhir di sini juga yang sangat penting, kirimlah lamaran sebanyak mungkin. Jadi jangan cukup di 1, di 2, kirimlah penawaran sebanyak mungkin. Saya dulu juga bahkan mengirim penawaran kerjaan saya dari utara sampai ke selatan Jerman ya. Pada saat itu saya melamar ke banyak kota sebanyak mungkin. Bukan hanya kita ingin mencari pekerjaan, juga ini membantu teman-teman untuk nanti ketika
mendapatkan opsi yang lebih banyak. Misalnya teman-teman keterima di banyak perusahaan, jadi teman-teman bisa mendapatkan opsi lebih banyak, bisa menfilter mana yang lebih baik buat teman-teman. Jadi lamarlah sebanyak mungkin. Oke, selanjutnya. Nah, persiapan di sini sebenarnya tidak terlalu terlalu khusus banget. Di sini ada persiapan dasar seperti CV, surat lamaran, terus legalisasi ijazah, terakhir dan diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Mungkin sedikit tips buat CV dan surat lamaran. Nah, CV ini yang saya belajar di sini adalah ketika teman-teman membuat CV di Jerman, jangan CV-nya terlalu panjang. Dalam artian, kalau tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan yang teman-teman ingin lamar, tidak perlu ditulis di CV. Karena orang Jerman itu biasanya tidak akan membaca itu, dan itu akan langsung dikesampingkan. Saya itu juga berpengalaman sendiri dari saya, karena saya dulu pernah membuat CV yang sangat panjang, saya cantumkan semua di situ. Ternyata ini susah nih, ternyata ketika itu saya pernah mendapatkan seminar untuk membuat CV ya dari sekolah pada saat itu. Ternyata salah satu kesalahannya adalah CV saya itu terlalu panjang. Jadi teman-teman di sini CV itu terlalu panjang. Kalau misalnya teman-teman lamar ke perusahaan finansial contoh seperti itu, tapi teman-teman misalnya tuliskan itu saya hobi fotografer contohnya, itu tidak perlu ditulis contohnya seperti itu. Jadi yang tidak penting itu tidak perlu dimasukkan ke CV. Maksimalkan sebisa mungkin CV itu hanya ditulis ada yang sangat pendek, dan kalau bisa itu tidak lebih dari 2 lembar. Terus surat lamaran. Nah, ini juga salah satu syarat wajib ya. Ketika teman-teman ingin melamar pekerjaan di Jerman, teman-teman harus mengirimkan surat lamaran ke perusahaan seperti itu. Mungkin seperti motivation letter ya kalau di kita. Nah, ini juga jangan terlalu romance nulisnya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu belit, langsung to the point ke perusahaan teman-teman ingin lamar. Kenapa teman-teman ingin melamar ke sana? Itu yang sangat penting teman-teman sampaikan di situ. Jadi kalau bisa juga itu hanya sekitar 1 lembar, tidak lebih dari 1 lembar. Terus nanti ketika teman-teman keterima, teman-teman akan mendapati tes interview, akan mendapati undangan tes interview ya. Biasanya akan mendapat via telepon, atau undangan tersebut didapatkan melalui via telepon atau via email. Terus ini yang selanjutnya adalah dari semuanya yang paling penting adalah bahasa Jerman. Tingkatkan kemampuan bahasa Jerman. Jadi ketika teman-teman ingin bekerja di Jerman, syarat yang paling penting itu adalah bahasa Jerman. Karena di sini sangat sedikit perusahaan asing, pun kalau ada pun perusahaan asing, rata-rata mereka juga akan menerapkan bahasa Jerman untuk percakapan sehari-hari. Jadi dari apapun itu adalah bahasa Jerman sangat penting. Juga saya belajar dari banyak pengalaman teman-teman saya yang tidak mendapati kerja di sini, bahkan banyak dari mereka mempunyai nilai IP yang sangat bagus, lulus dengan nilai yang bagus gitu, tapi mereka banyak yang tidak mendapat kerja, sudah melamar ke sana sini dan selalu gagal di tes interview. Ternyata kendalanya adalah di bahasa Jerman. Jadi kalau teman-teman ingin bekerja di sini adalah bahasa itu sangat penting. Terus langkah selanjutnya ketika teman-teman sudah terima, biasanya teman-teman akan langsung mendapatkan surat kontrak dan langsung bisa mengurus visa di bagian imigrasi. Ini juga tidak akan sulit prosesnya, mungkin akan sedikit lama, tapi tidak akan sulit untuk ini ya, untuk ditolak contohnya. Jadi mungkin 90% teman-teman akan diterima visanya. Terus ini adalah untuk lowongan. Nih, jadi teman-teman kalau ingin mencari lowongan pekerjaan di Jerman, saya sarankan juga carilah di kota-kota besar. Nah, karena di kota-kota besar itu teman-teman akan banyak mendapatkan lowongan pekerjaan, dan jenis pekerjaan pun lebih bervariasi seperti itu. Juga mungkin biaya hidup lebih tinggi ya di kota besar, tapi itu sangat setara dengan gaji yang teman-teman dapatin. Karena ketika teman-teman bekerja di kota besar, normalnya adalah gaji teman-teman akan lebih baik dibanding ketika teman-teman kerja di kota kecil. Oke, next. Nah, ini juga sangat penting, jangan gengsi ya. Dan gengsi dalam artian di sini saya ingin menekankan jangan pemilih. Misal teman-teman sudah cari
cari kerja sana sini belum dapat, mungkin teman-teman bisa mencoba bekerja di pekerjaan jenis lain gitu sementara ketimbang teman-teman nganggur, contohnya seperti itu. Di sini juga saya ingin menekankan untuk teman-teman yang lagi berkuliah, contohnya berkuliah yang kerja sampingan, wah tapi gengsi, contohnya misalnya nggak mulai jadi loper koran gitu. Nah itu balik lagi seperti yang saya sebutkan di awal adalah pekerjaan di sini adalah sangat-sangat dihargai, sangat dipandang, dan dihargai dengan sangat baik. Bahkan itu loper koran. Mungkin Bang Dinaro, Sadikin juga merasakan ya, menjadi loper koran mungkin dibayar sangat bagus. Loper koran di Jerman, contohnya bekerja sebagai loper koran di Jerman, teman-teman sudah bisa untuk menyewa apartemen, makan, bahkan menyimpan uangnya, punya tabungan, bahkan juga bisa liburan. Itu hanya untuk loper koran contohnya. Karena di Jerman itu sejak tahun 2016 menetapkan Mindestlohnlohn. Mindestlohnlohn itu adalah upah minimum ya, upah minimum pekerja. Dan kalau saya tidak salah itu upah minimum pekerja di Jerman itu adalah berkisar 8 euroan per jam, itu hampir sekitar 200 ribuan dibayar per jam. Itu contohnya juga berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan seperti mungkin kalau kita orang Indonesia bilangnya serabutan gitu ya, loper koran contohnya seperti itu dibayar segitu gitu. Jadi teman-teman bekerja apapun di sini itu sangat dihargai sama masyarakat Jerman, karena tipikal masyarakat Jerman adalah tidak menjudge apapun pekerjaan orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang saya sempat sebutkan tadi adalah kesenjangan pekerjaan di sini tidak jauh. Bisa jadi misalnya si A bekerja di perusahaan teknik, mungkin si B mungkin bekerja di loper koran. Bisa jadi si loper koran ini gajinya lebih tinggi, full time misalnya bekerja dan sama-sama full time. Bisa jadi si loper koran ini gajinya lebih tinggi dibanding dengan teman-teman yang bekerja di perusahaan teknik, contohnya seperti itu. Mungkin dalam artian mungkin karena dia loper koran di kota besar atau dia perusahaan koran yang koran besar seperti itu. Jadi jangan takut untuk dipandang rendah di sini, karena orang Jerman di sini sangat menghargai orang yang bekerja ketimbang orang yang menganggur. Makanya saya bilang tingkat angka penganggurannya di sini sangat rendah. Dan yang kedua dan yang selanjutnya adalah di sini pekerjaannya profesionalitas di atas segalanya, ya, saya bisa bilang seperti itu. Hampir setiap pekerjaan di Jerman itu mempunyai pelatihan, saya bilang seperti itu. Jadi apapun pekerjaan sampai membuat roti pun itu mempunyai pelatihan yang terdaftar di negara Jerman. Jadi kenapa orang Jerman itu bekerja sangat efisien, karena memang dilatih, memang pekerjaannya itu semuanya itu memang dilatih gitu. Ya. Dan mungkin selanjutnya tips selanjutnya juga mungkin tadi saya sudah sebutkan juga, jangan lupa banyak berdoa dan sedekah, itu juga penting. Saya juga mengalami juga dari pengalaman pribadi. Kedua itu juga sangat berpengaruh besar untuk teman-teman yang mendapati pekerjaan di Jerman seperti itu. Ya, akan luas sebenarnya ingin saya bahas, tapi mungkin waktu kita tidak cukup. Jadi teman-teman bisa menuliskan di kolom tanya. Nah, insya Allah saya akan coba menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa sekali ini pasti ya, pengalaman untuk bekerjanya di Jerman. Mungkin saya coba rangkumkan sedikit. Rangkuman yang pertama, Jerman itu jangan kita bicara yang bekerja ya, yang tidak bekerja aja dibayar gaji ya. Benar ya Pak Farsi ya, ada Social Unterstützung ya, semacam apa istilahnya uang yang diberikan untuk yang pengangguran. Kalau nggak salah 400 euro ya, Farsi ya. Benar itu ada diberikan uang untuk pengangguran, dan itu jumlahnya bervariasi biasanya. Nah, jadi jangankan yang bekerja, yang tidak bekerja saja sudah nyaman hidupnya di Jerman, apalagi yang bekerja ya Farsi ya. Itu yang pertama yang mungkin ingin kita sampaikan. Yang kedua, seperti dikatakan Farsi tadi, bahwa tidak ada perbedaan istilahnya status. Baik kita mungkin di Indonesia menganggap bahwa ini pekerjaan rendahan mungkin ya, atau misalnya menganggap ini adalah pekerjaan yang elit. Ya, dan saya yakin hampir semua mahasiswa yang kuliah di Jerman pasti pernah bekerja. Ya, seperti disampaikan oleh Farsi, paling minimal itu menjadi loper koran. Kenapa? Karena modalnya hanya dengkul dan sepeda ya Farsi ya. Jadi artinya tanpa perlu bisa bahasa Jerman pun, kalau kita ingin mendapatkan pemasukan, kita bisa mendapatkan uang tambahan selain daripada uang beasiswa, kalau mendapatkan beasiswa, atau misalnya mendapatkan tambahan kalau kita
kuliah secara mandiri. Saya pribadi, saya juga pernah di Amazon dulu sebagai perpakum, ya, tukang packaging, berdiri 8 jam, ya, kerjaannya hanya menyortir barang, ya. Jadi barang datang, saya packaging, langsung kirim, barang datang, packaging, dan sebagainya. Nah, dan itu tidak ada yang merasa malu. Kita bahkan merasa bangga pada saat nanti misalnya lagi Weihnachtmarkt, lagi Natalan itu dapat bonus ya, versi ya, kalau misalnya ini. Kenapa? Karena di Jerman orang yang mau bekerja otot itu sudah sedikit dibandingkan orang yang bekerja otak. Jadi artinya bagi kita yang mau bekerja otot, ya artinya lebih banyak menggunakan kekuatan fisik seperti misalnya menjadi pramusaji misalnya atau loper koran itu bahkan dihargai dengan lebih mahal. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada yang karena di Jerman itu orang mudanya kurang, ya, orang yang secara demografi mereka tidak banyak orang-orang muda di sana, banyak yang orang-orang berusia tidak produktif lagi, sehingga orang-orang yang produktif itu kurang. Jadi kalau kita bekerja di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga fisik, kita akan lebih dihargai. Baik, kita akan langsung masuk sesi tanya jawab. Ini kayaknya banyak sekali udah pertanyaan-pertanyaan dan waktu kita juga sudah semakin terbatas. Saya menerima, kalau tidak salah saya ini sudah hampir ada sekitar 10 pertanyaan. Ini pertanyaannya bisa nanti mungkin dijawab antara Farsi dengan Sadikin. Kita coba satu-satu, jadi kalau misalnya memang nanti pembahasannya agak panjang, nanti saya coba merangkumkan pertanyaan yang sama. Yang pertanyaan pertama ini dari Widaryayu tadi bertanya, apakah pada saat melamar ke universitas, kita harus melampirkan proposal penelitian? Karena Widari tertarik katanya untuk apply di kampus Leipzig. Lalu tadi ada dari Winda juga, nanti ini mungkin bisa dijawab barengan, karena mungkin pertanyaannya berhubungan dengan masalah mencari beasiswa. Ingin bertanya apakah sertifikat bahasa Jerman dari Goethe bisa digunakan untuk pendaftaran universitas. Lalu masih berhubungan dengan mencari kuliah juga dari Trisuci bertanya, bagaimana proses pemilihan jurusan untuk S2 di Jerman? Apakah harus barengan dengan, maksudnya apakah harus similar, harus sama dengan jurusan kita di S1? Dan yang berhubungan dengan ini tadi, dengan beasiswa, bisa dijelaskan nggak program-program yang berhubungan dengan Islamic Studies atau sejenisnya? Jadi ini kita kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan beasiswa. Saya ulangi tadi, pertanyaan pertama, apakah kita memerlukan proposal penelitian? Yang kedua, apakah sertifikat bahasa Jerman dari Goethe bisa digunakan untuk pendaftaran? Yang ketiga, apakah pemilihan jurusan S2 harus sama dengan pemilihan S1? Lalu minta info tentang Islamic Studies yang ada di Jerman. Nah, jadi ini mungkin silakan siapa dulu, apakah mau Aulia dulu atau Sadikin dulu untuk menjawab pertanyaan ini secara general. Silakan. Baik, mungkin Sadikin dulu Bang Dinaro ya. Siap. Jawab pertanyaan tentang masalah beasiswa ya. Boleh. Terima kasih pertanyaan buat teman-teman. Nah, saya bakal menjawab satu-satu nih, yang khususnya tentang apakah ada pengajuan proposal ya sebagai requirement dari persyaratan dari kampus dari university sendiri. Nah, berdasarkan pengalaman saya dan informasi yang saya dapatkan, untuk proposal tidak ada menjadi salah satu requirement. Tapi kalau misalnya untuk motivation letter atau study plan itu ada. Jadi nggak perlu takut untuk proposal ini apakah nanti bakal ditranslate dalam bahasa Inggris atau harus di proposalnya harus diperbaiki lagi seperti apa yang menjadi bahan pertimbangan mereka. Jadi saya belum ada melihat proposal ini sebagai salah satu requirement untuk persyaratan masuk di satu jurusan yang ada di Jerman, khususnya di Leipzig University. Nah, yang kedua, apakah sertifikat Goethe atau sertifikat bahasa Jerman bisa digunakan untuk pengajuan beasiswa? Nah, sebenarnya Goethe itu adalah salah satu lembaga resmi yang mengeluarkan sertifikat bahasa Jerman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya sertifikat bahasa Jerman yang dari Goethe, itu udah bisa digunakan dan menjadi nilai plus. Tapi itu buat teman yang lain, sertifikat bahasa Jerman itu tidak wajib menjadi persyaratan, hanya saja menjadi nilai plus saja. Tapi kalau misalnya teman-teman belum memiliki IELTS
dan sekarang ingin bahasa Jerman, saya pikir atau saya sarankan untuk belajar IELTS terlebih dahulu, mendapatkan sertifikat IELTS terlebih dahulu. Kalau memang ada waktu untuk belajar bahasa Jerman, silakan belajar bahasa Jerman. Karena itu juga sangat penting keseharian keseharian untuk menggunakan bahasa Jerman di sini. Dan yang ketiga tentang pemilihan jurusan yang berbeda background ya. Mungkin di S1-nya dia bahasa Inggris, tapi yang untuk masternya dia ingin ekonomi. Nah, sebenarnya ini tergantung daripada jurusan yang ada di Jerman sendiri atau tergantung dari universitasnya. Kebanyakan ada yang menerima dan ada yang khusus. Maksudnya khusus di sini yang harus sesuai background-nya, yang harus berhubungan background-nya. Contoh misalnya saya di sini ngambil program UMKM ya, istilah di kita sana, harus ada background setidaknya ekonomi gitu. Nah, ada juga teman-teman yang background-nya bahasa Inggris dan sekarang mengambil jurusan Asian Studies, dan itu sebenarnya agak sedikit tidak berhubungan, tapi dengan penguatan atau penjelasan dalam motivation letter-nya bahwa dia ada sedikit pengalaman tentang bahasa dan yang lain sebagainya, itu bisa memungkinkan. Atau teman-teman mungkin sekarang kuliahnya di taruhlah bahasa Inggris juga. Oh, saya dulu pernah. Sorry. Nah, contoh misalnya saya di ekonomi, tapi pengalaman saya kerja di BPJS Kesehatan, dan saya ingin mengambil asuransi khususnya di bidang finance. Nah, saya menulis pengalaman saya dalam motivation letter bahwa saya punya background tentang pengetahuan asuransi itu sendiri. Jadi ada hal lain yang bisa mendukung kita untuk menyesuaikan dengan program yang kita tuju. Nah, jadi ada yang bisa, ada yang enggak untuk perbedaan dari program jurusan satunya dengan yang akan kita ambil. Nah, yang terakhir tadi yang berkaitan dengan beasiswa Islamic Studies ya. Nah, setahu saya ada beberapa beasiswa Islamic Studies yang disediakan oleh pemerintah Indonesia sendiri, yang khususnya dari Kementerian Agama. Tapi saya belum pernah melihat program ini ditujukan untuk program master. Kebanyakan program ini untuk program PhD dari Kementerian Agama. Karena ada beberapa kebetulan ustadz di sini, khususnya mungkin teman-teman pasti tahu, ada Ustadz Habibur Rahman yang pengarang Ayat Cinta, pastinya tahu ya kawan-kawan semuanya di sana. Dan beliau dengan Ustadz Alif itu juga sedang mengambil program studies Islamic Studies di sini dengan menggunakan beasiswa dari Kementerian Agama kalau nggak salah saya. Jadi mungkin bisa dicek di Kementerian Agama. Dah, mungkin itu aja Bang Dinaruh dari 4 pertanyaan tadi ya. Ya, baik. Terima kasih, Sadikin. Mungkin untuk tambahan juga untuk Islamic Studies, ada di beberapa universitas seperti misalnya di Passau. Passau itu sebuah daerah berbatasan dengan Austria. Dan kalau di Jerman itu sepemahaman saya juga, sepengetahuan saya banyak kajian-kajian yang sifatnya adalah regional. Seperti misalnya SEP sendiri itu banyak kajian itu tentang Afrika dan Amerika Latin misalnya. Dan ada juga kita seperti misalnya di Frankfurt itu yang membahas khusus tentang Southeast Asia misalnya. Atau misalnya di Hamburg sendiri memang ada prodi yang memang membahas tentang Asia. Nah, jadi sebenarnya banyak juga prodi-prodi yang dikhususkan untuk membahas tentang regional. Seperti misalnya ada teman kita juga, salah satu dosen Indonesia yang sudah mendapatkan LOA, Ibu Ika Apriyanapata yang di Hamburg, ya, itu membahas tentang linguistik di Southeast Asia. Jadi artinya bukan berarti bahwa kalau ke Jerman itu harus kuliahnya di bidang teknik saja atau kesehatan saja, tapi kita juga bisa untuk bidang-bidang yang sifatnya social science atau humoneria, seperti misalnya bisnis misalnya juga, atau misalnya bahasa Inggris, linguistik, bahkan dulu kita ada salah satu alumninya namanya Bang Riza, beliau adalah alumni Al-Azhar S1 dari Mesir, Kairo, terus mengambil S2-nya di Jerman, lalu mengambil S3-nya di Australia. Jadi artinya kalau kita lihat seorang yang berbasis pendidikan agama dari Al-Azhar Kairo, lalu mengambil S2-nya di Jerman dan mengambil S3-nya di Australia, dan langsung diterima oleh profesornya karena membahas tentang perspektif political, saya lupa dengan bahasa apa, di negara yang non mayoritas Islam.
Jadi banyak juga penelitian yang diminati oleh orang-orang Eropa itu melihat sebuah perspektif dari negara yang non mayoritas. Seperti misalnya bagaimana sih perkembangan Islam di negara yang non mayoritas Islam. Nah itu contohnya ya. Lalu tadi juga saya lupa menanyakan, ada pertanyaan juga dari siapa tadi? Sebentar ya, saya lupa nih gimana. Menanyakan bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris atau bahasa Jerman nih Bang, kalau kuliah di Jerman. Ya mungkin sedikit bisa berbagi pengalamannya. Ya, untuk bahasa pengantar sendiri kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk program-program sebenarnya ada bahasa Inggris, ada juga bahasa Jerman. Jadi sebelum mendaftar, bagusnya teman-teman lihat dulu bahasa pengantarnya. Apakah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Dan kalau misalnya mau mengambil program yang menggunakan bahasa Jerman, kita harus tahu dulu standar bahasa Jerman yang kita punya. Dan biasanya itu teman-teman harus mempunyai minimal C1 atau C1, level bahasa Jermannya C1 ya, untuk bisa mengikuti kuliah dalam bentuk berbahasa Jerman. Tapi kalau untuk bahasa Inggris ya dengan IELTS 6 insya Allah udah bisa mengikuti. Oke, baik. Mungkin dari Bang Farsi, Bang, ada yang mau di-sharing, Bang, tentang selama kuliahnya dulu di Jerman mungkin? Ya, halo. Ya. Sepertinya apa yang disampaikan Sadikin sudah cukup sudah cukup lengkap sepertinya. Tidak ada tambahan. Mungkin sedikit tambahan aja mengenai sertifikat bahasa Jerman. Tadi saya juga ada lihat apakah bisa menggunakan sertifikat Gute sebagai bahasa pengantar. Mungkin itu juga bisa berlaku untuk studi di sini dengan bahasa pengantar bahasa Jerman, dan juga untuk untuk melamar pekerjaan di sini. Ya, teman-teman bisa menggunakan Gute. Di sini sebenarnya ada dua sertifikat yang diakui ya di Jerman, yaitu Gute dan TELK. Nah, jadi teman-teman bisa antara Gute dan TELK untuk sebagai sertifikat bahasanya. Tapi yang lainnya sudah cukup bagus dijelaskan sama Sadikin. Baik, terima kasih Bang Olia. Nah, ini sekarang kita coba rangkumkan pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan dan kerjaan di Jerman. Banyak sekali ini pertanyaannya. Saya coba mulai dari pertanyaannya Siska Olivia. Bertanya tentang bagaimana kehidupan sebagai Muslim di Jerman. Nah, ini juga menyambung pertanyaan dari Tamara Husna yang menanyakan, apakah selama tinggal di Jerman itu pernah mendapatkan rasisme, perlakuan rasis selama bekerja atau kuliah di Jerman, terutama khususnya tentang rasisme Muslim dan orang-orang Asia. Nah, itu yang pertanyaannya kita rangkumkan. Lalu yang berhubungan juga dengan pekerjaan, ini ada pertanyaannya nih Bang Olia mungkin. Apakah ijazah dari Indonesia itu diakui gitu di Jerman? Chance-nya seberapa besar sih Bang ijazah kita dari Indonesia itu untuk bekerja di Jerman? Lalu kalau seandainya kita ingin belajar bahasa Jerman sebelum berangkat bekerja di sana, ada nggak lembaga bahasa yang untuk khusus calon pekerja? Tentunya dengan yang biayanya yang lebih murah misalnya, supaya karena kita kan mau cari kerja nih, jangan keluar uang dulu sebelum dapat uang maksudnya ya. Terus ada pertanyaan juga yang berhubungan dengan kerjaan nih Bang, bagaimana tentang kalau seandainya kita mau magang, tapi kita seorang wanita Muslim yang menggunakan hijab, apakah itu agak bermasalah atau tidak? Lalu seandainya kita melamar, lalu kita terima di perusahaan tersebut, tapi ternyata mungkin kita merasa tidak nyaman nih Bang, kalau misalnya kita mau bekerja di perusahaan tersebut. Nah, apakah kita di blacklist? Wah, ini kayak SNMPTN jadinya ya, menolak untuk masuk universitas, udah kena blacklist. Ya mungkin itu 4 pertanyaan dulu yang kita rangkum Bang, untuk mengenai pekerjaan. Silakan Bang Aulia mungkin, nanti juga mungkin Bang Sadikin bisa menambahkan. Halo ya, terima kasih yang udah bertanya. Oke, saya coba bantu jawab ya satu-satu ya. Muslim pengalaman, tadi yang pertama adalah pengalaman sebagai Muslim di Jerman ya. Bagaimana kehidupan sebagai Muslim di Jerman. Kehidupan sebagai Muslim di Jerman di sini menurut saya adalah sangat menantang ya.
menantang dalam artian kita di sini sebagai minoritas di Jerman, tapi dalam arti menantang ini bukan hal positif, bukan hal negatif. Jadi kehidupan muslim di Jerman ini lancar-lancar saja menurut saya, dan kita juga diberikan hak dan kebebasan untuk menjalankan ibadah kita selama itu tidak mengganggu masyarakat Jerman itu sendiri, maksudnya atau peraturan-peraturan pemerintah Jerman. Jadi di sini juga lancar-lancar aja, kita juga punya masjid, kita bisa membangun masjid, kita bisa sholat Jumat, bahkan di sini sholat Jumatnya dilindungi sama kepolisian itu kadang beberapa masjid gitu, contohnya seperti itu, supaya tidak ada tindakan-tindakan anarkis mungkin dari orang yang ini ya, yang anti Islam contohnya seperti itu. Dan yang lainnya seperti bulan puasa contohnya menarik untuk kasus corona sampai saat ini kita dilarang untuk beribadah di masjid, bukan hanya Islam ya, juga agama-agama lain juga, contohnya juga Kristiani juga mereka dilarang beribadah ke gereja. Tapi kita juga dikasihkan kelonggaran yang lain, jadi kita juga bisa, beberapa masjid juga membagikan contohnya menu untuk berbuka puasa gitu, makanan untuk berbuka puasa dibagikan, tapi tidak boleh makan di situ gitu. Juga tidak dilarang sama pemerintah Jerman. Saya tidak ada merasa fobia. Cuman menarik di sini di Jerman adalah ketika teman-teman tinggal di Jerman Barat dan Jerman Timur mungkin sedikit ada perbedaan. Mungkin nanti bisa saya sedikit tambahkan bagaimana dengan pengalaman di Jerman Timur. Cuman kalau di sini saya rasakan selama 8 tahun ini sebagai orang Muslim di sini hanya satu yang paling saya rasakan, itu adalah sebagai kaum minoritas. Tapi untuk kebebasan hak saya beribadah di sini sama sekali saya tidak merasa diganggu ya, seperti itu. Terus pernahkah mengalami ya rasisme Muslim dan antara lain mungkin ya dan tidak ya, kalau bisa saya jawab ya. Saya pernah bertemu seseorang yang tidak, dia bukan rasis sebenarnya, tapi memang tidak menyetujui dengan ajaran agama Islam contohnya seperti itu. Tapi dia tidak memberikan semacam ini, misalnya contohnya semacam meludah atau membuli, contohnya seperti itu tidak saya rasakan. Tapi tetap ada kaum rasis di Jerman, tapi mereka masih secara, menurut saya masih terorganisir ya. Mereka melakukan demo-demo di beberapa tempat, tapi tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti itu. Jadi saya tidak terlalu mengalaminya. Terus ijazah tadi apa, ijazah Indonesia ya, bagaimana pelamar dari ya, bukan tadi pelamar dari Indonesia ya. Jadi bagaimana dengan teman-teman yang ingin melamar dari Indonesia dengan menggunakan ijazah dari Indo, dan apakah ada juga lembaga bahasa Jerman yang untuk mempersiapkan dengan budget yang rendah ya, seperti itu ya, kurang lebih apa pertanyaannya ya. Nah, sebenarnya chance untuk ijazah dari Indonesia juga besar menurut saya, tidak kecil selama itu masuk kepada bidang kerja yang teman-teman ingin kerja, masuk dengan jurusannya, masuk dengan ijazahnya gitu. Jadi misalnya dalam artian di sini sangat sulit di sini ketika teman-teman kerja di bidang yang tidak sama, misalnya teman-teman lulusan teknik gitu, tapi teman-teman bekerja di bank, contohnya seperti itu ya. Di Jerman tidak bisa seperti itu. Jadi rata-rata teman-teman di sini bekerja di bidang sesuai dengan teman-teman belajar seperti itu. Mungkin kerja-kerja serabutan yang teman-teman bisa ya. Tapi kalau teman-teman bekerja dengan pekerjaan yang dulu butuh studi atau ada akademisinya, teman-teman harus bekerja di bidangnya. Sebenarnya peluangnya sangat besar, asal teman-teman yang tadi seperti saya sebutkan tadi di awal harus mentranslate ijazahnya, juga menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman seperti itu. Terus yang kedua adalah tempat lembaga belajar bahasa Jerman ya, di sini ya, low budget ya. Untuk mungkin calon pekerja di sini ada namanya Volkshochschule, itu lembaga untuk belajar bahasa Jerman. Mungkin Morinaro dan Sadikin tahu Volkshochschule itu sangat
biayanya sangat-sangat murah, bahkan mereka memberikan beberapa diskon untuk teman-teman yang ingin belajar di sana. Diskon itu bisa berlaku contohnya teman-teman yang lagi kuliah gitu ya, teman-teman bisa mendapatkan diskon itu, dan juga contohnya teman-teman yang nggak ada kerjaan, pengangguran juga bisa mengapply diskonnya. Itu teman-teman bisa belajar di sana di bagian Fokus Hulu. Tapi Fokus Hulu ini lembaga bahasa yang lebih general gitu. Jadi bukan hanya teman-teman yang ingin mencari kerja di sana, juga teman-teman yang mau kuliah juga ada di sana. Jadi campur seperti itu. Kalau mau lebih murah lagi, mungkin ini kalau teman-teman lagi kuliah di sini, jadi setiap kampus itu banyak memberikan kursus bahasa Jerman gratis bahkan ya. Mungkin di kampus Sadikin juga ada. Nah, itu juga bisa teman-teman manfaatin sampai selagi kuliah di sini. Seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya tadi masalah hijab, gimana tadi masalah hijab? Ya Bang, kalau ada yang kita magang, kan wanita kan menggunakan hijab, apakah bermasalah kalau kita magang menggunakan hijab? Dan lalu tadi pertanyaan terakhir, kalau kita menolak, kita sudah diterima nih untuk magang atau bekerja di sebuah tempat, lalu kita menolak, apakah kita akan mendapatkan blacklist? Ya. Oke, magang dengan menggunakan hijab. Tidak masalah, menurut saya tidak masalah, karena saya juga melihat banyak sekali orang di sini yang bekerja muslimah yang menggunakan hijab, itu tidak masalah. Bahkan ini mungkin sedikit share di pengalaman dari saya di tempat kerja, bagaimana saya beribadah di tempat kerja juga. Saya sampai sekarang juga alhamdulillah masih bisa beribadah, tapi memang sedikit menantang ya, yang seperti saya bilang sebelumnya, karena kita kalau minoritas, kita tidak punya break sholat gitu, break azan seperti itu. Contohnya, jadi kita harus memang manage waktu kita sendiri, kapan kita pergi sholat. Tapi teman-teman saya di tempat kerja sangat memaklumi itu, mereka tidak merasa terganggu sama sekali. Saya sholat terluasa, saya bahkan punya ruangan yang nyaman tempat saya sholat. Mungkin bukan musola atau masjid, tapi sudah cukup nyaman untuk bisa melaksanakan sholat. Juga teman-teman yang berhijab juga tidak masalah. Sebenarnya Jerman itu orangnya tidak terlalu care dengan urusan orang lain. Makanya saya bilang tadi, mereka nggak terlalu care dengan urusan pribadi orang lain, dengan agama orang itu tipikal orang Jerman, selama kita tidak mengganggu mereka. Nah, mungkin teman-teman mendengar kabar, image jelek gitu ya tentang Muslim di sini. Itu saya juga karena saya pernah melihat teman-teman imigran di sini yang kebetulan Muslim mengganggu atau melanggar peraturan-peraturan dari pemerintah Jerman gitu. Nah, itu yang sebenarnya mereka merasa terganggu seperti itu. Selama teman-teman tidak melanggar peraturan di sini, teman-teman bebas melaksanakan ibadahnya. Bahkan orang Jerman pun tidak care. Orang Jerman bahkan beragama Kristiani sebagian besar, tapi mereka juga tidak terlalu fanatik terhadap agamanya ya, contohnya seperti itu. Jadi mereka orangnya santai-santai aja, biasa-biasa aja, nggak peduli sama urusan orang lain. Juga tadi masalah hijab tadi sebenarnya tidak ada masalah. Mungkin yang akan menjadi sering dapat dialami adalah mungkin kasusnya yang pakai hijab nanti akan dapat banyak pertanyaan mungkin seperti itu. Kenapa pakai hijab? Itu sebenarnya lebih kepada mereka tertarik tentang agama kita. Tapi mereka tidak merasa keberatan dengan memakai hijab di tempat kerja. Kalau untuk kans diterima kerjanya sendiri bagaimana, Aulia, untuk yang berhijab? Apakah sama besarnya kansnya dengan yang tidak, yang ini? Okay. Kans diterima kerjanya sangat besar. Jadi seperti ini, Jerman itu sangat memprioritaskan profesionalitas ya, yang saya sebutkan tadi, dan kualifikasi. Selama teman-teman berkualifikasi dan punya banyak pengalaman atau saya bilang memahami pekerjaannya, orang Jerman tidak akan memandang seseorang itu dari mana gitu ya, maksud dari lulusan apa, bahkan lulusan apapun mereka tidak terlalu penting. Bahkan nilai lulusan itu kayak kita di Indonesia mau lamar kerja, nilai diperhatikan seperti itu. Di Jerman bahkan terlalu penting itu. Bahkan mereka lebih melihat pengalaman kerja kita timbang nilai akademik seperti itu. Jadi tidak penting seperti itu. Selama teman berkualifikasi, teman-teman akan mempunyai chance yang sama dengan orang Jerman itu sendiri.
Mungkin sebagai contoh, saya di tim saya bekerja di bagian IGD, instalasi gawat darurat di rumah sakit. Saya adalah orang asing satu-satunya di sana. Jadi orang asing yang benar-benar ini ya, nggak ada background gitu. Ada 2 orang juga orang asing, tapi mereka memang lahir di sini. Mereka ada background orang asing. Tapi saya satu-satunya orang asing yang memang tinggal 8 tahun di sini dari Indonesia. Saya hanya satu-satunya orang asing. Dan saya diterima kerja di sana karena saya berkualifikasi dengan pekerjaan itu, dan saya juga dihargai sama orang di sana, sama karyawan di sana. Jadi walaupun saya baru, ketika saya memahami pekerjaan saya, mereka akan respect akan orang tersebut. Jadi tidak peduli dia backgroundnya dari mana, dia Muslim, dia apa, sebagainya macam, mereka akan respect kepada kita seperti itu. Ya. Yang terakhir tadi Aulia, yang sudah terima kerja terus kita menolak, mungkin karena alasan tertentu. Ya, yang menerima kerja, menerima kerja, kita misalnya sudah diterima nih kasusnya kan. Sudah diterima kerja, terus kita merasa kerjaan kita tidak cocok dengan pekerjaan itu. Tidak masalah, selama teman-teman belum menandatangani surat kontrak. Yang pertama, belum menandatangani surat kontrak dan belum mengapply visa kerjanya gitu. Jadi itu tidak masalah, tidak akan di blacklist. Jadi teman-teman, contoh kasus melamar di banyak tempat gitu seperti itu. Banyak dapat undangan wawancara, dan mungkin undangan pertama teman-teman bilang oke, kayaknya ini cocok sama kerjaan saya gitu, kayaknya saya mau di sini gitu. Terus teman-teman dapat kontrak kerja, tapi teman-teman belum menyerahkan surat kontrak tanda tangan tadi ke pihak perusahaan. Terus teman-teman dapat interview di tempat lain, juga keterima di sana. Oh, teman-teman mikir itu kayaknya ini lebih oke deh sama saya gitu. Ya udah, tidak masalah, teman-teman tidak boleh menolak yang di tempat sebelumnya, tapi teman-teman tidak akan di blacklist. Nah, kasus yang di blacklist itu terjadi misalnya ketika teman-teman sudah diterima, teman-teman bekerja di situ, di perusahaan tersebut. Jadi di Jerman itu mereka ada masa percobaan di sini. Jadi masa percobaan itu berkisar 3-6 bulan. Jadi teman-teman akan dikasih kontrak masa percobaan dulu, ketika oke, teman-teman akan dilanjutkan kontraknya, dan bahkan kebanyakan dikasihkan kontrak seumur hidup. Itu juga saya dapatkan, kebetulan saya dapat kontrak seumur hidup. Jadi Jerman itu sangat susah untuk memecat orang ya di sini, karena mereka rata-rata perusahaan banyak memberikan kontrak seumur hidup pada karyawannya. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah ketika teman-teman selama masa percobaan itu, teman-teman bekerja dengan bagus, tapi teman-teman mengundurkan diri, contohnya mengundurkan diri, tidak melanjutkan pekerjaan. Nah, itu kebanyakan perusahaan sebenarnya bukan meng-blacklist ya, tapi enggan menerima kembali kalau teman-teman melamar kembali ke perusahaan itu dalam waktu dekat, contohnya seperti itu. Misalnya baru keluar, terus beberapa bulan lagi teman-teman lamar lagi ke sana, nah biasanya mereka enggan untuk menerima kembali, seperti itu. Baik, wah luar biasa sekali nih Farsi ya. Jadi mungkin yang bisa kita ambil kesimpulannya, yang pertama, mungkin bagi yang merasa bagaimana kehidupan muslim di Jerman, mungkin tambahan informasi saja. Di Jerman itu ramai sekali orang Turki, ya, Aulia ya. Bahkan di sana doner kebab ya, tempat kebab itu hampir kasago kalau bahasa Aceh ya. Hampir di segala sudut itu adalah orang jualan kebab. Ini menandakan apa, bahwa orang Jerman itu ternyata sudah terbiasa melihat orang yang berhijab, berjilbab, orang Muslim. Bahkan orang Turki di Jerman itu sudah masuk tidak hanya sebagai pendatang, tapi juga sudah menjadi orang yang memiliki kedudukan ya. Kalau pemain bola contohnya Mesut Ozil, ada juga dia menjadi anggota dewan, menjadi dalam pemerintahan dan sebagainya. Jadi bagi kita yang merasa apakah orang Muslim atau orang yang Asia bakal kenapa, ya buktinya seperti Aulia sendiri adalah salah satu orang Asia, orang Muslim yang ada di IGB ya, Aulia ya. Ya, baik, mungkin waktu kita nggak banyak lagi karena sebentar lagi di Aceh ini akan waktu asar, tapi coba kita dengar pengalamannya Sadiki tentang apakah mungkin ada rasisme yang pernah dialami, atau bagaimana sih pengalaman sebagai muslimnya pada saat bekerja, saat belajar ya, mungkin terutama untuk waktu sholat Jumat dan lain sebagainya. Silakan mungkin sedikit berbagi. Ya, makasih Bang Dinaro. Sebenarnya kurang lebih hampir sama kayak Bang Farsi. Untuk rasisme saya pribadi belum pernah mengalami ya, karena di sini juga banyak mahasiswa internasional. Jadi selagi kita masih saling respect, insya Allah
semuanya berjalan lancar. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan seperti sholat di kampus, mungkin ini agak sedikit menarik sih sebenarnya, karena untuk sholat sendiri saya harus pergi ke tempat ruangan yang lebih jauh dari keramaian, khususnya saya sholat di perpustakaan dan cari tempat yang sudut-sudut yang nggak kelihatan lah dari orang. Nah, pernah juga ketika dilihat gitu, mau sholat dilihatin mau ngapain gitu, tapi mereka nggak mengganggu, biasa aja, senyum aja gitu. Jadi nggak ada rasisme, ngapain sini sholat sini, itu nggak ada, karena juga didukung sama teman-teman di sini. Kan banyak juga teman-teman dari Arab gitu, dari Turki, khususnya teman-teman dari Suriah. Di baru-baru ini banyak teman-teman yang dari Suriah berada di Leipzig, yang didukung juga dengan komunitas-komunitas muslimnya. Jadi udah hal yang biasa sekarang ini, apalagi mungkin teman-teman yang kuliahnya pakai jilbab di kampus, jadi nggak ada rasisme seperti itu. Dan insya Allah sepengalaman saya semuanya terbuka ya, khususnya untuk yang di Leipzig. Ya, itu aja Bang Dinar. Baik, terima kasih. Mungkin ini satu pertanyaan atau dua pertanyaan terakhir. Yang pertama, kalau kayak Sadikin nih yang dapat beasiswa, apakah memang diizinkan bekerja? Itu pertanyaannya. Yang kedua tadi, bisa nggak kasih informasi tentang S2 bidang SDM atau administrasi publik? Mungkin Sadikin ada informasi tentang bidang ini. Silakan. Belum kedengaran. Oh ya, apakah selama mendapatkan beasiswa boleh bekerja part time? Kalau memang boleh, mungkin bisa diceritakan. Yang kedua, informasi tentang beasiswa S2 SDM dan administrasi publik, kalau misalnya ada informasi tentang itu. Oke. Sebenarnya untuk izin bekerja itu bisa aja bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari DAD, tapi ada batasan-batasannya. Contoh misalnya batasan waktu bekerjanya selama seminggu itu, dan juga batasan menerima gajinya. Nah, sepengetahuan saya, gaji yang bisa kita terima atau upah yang bisa kita terima selama sebulan itu tidak boleh lebih dari 450 euro. Dan juga jam bekerjanya. Karena mungkin asumsinya supaya tidak mengganggu proses belajar mengajarnya. Karena mereka dari pihak DAD juga berpikir dengan jumlah yang telah diberikan oleh DAD itu telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi sebenarnya bisa, tapi ada batasan, baik itu dari jumlah jam kerja dan juga jumlah upah yang diterima. Baik, kalau informasi tentang S2 bidang SDM atau administrasi publik ada sedikit? Administrasi publik, Bang? Iya, ada informasi mungkin? Atau di EPOS ada? Di DAD EPOS tentang administrasi publik? Untuk bidang khususnya ya, khusus untuk bidang administrasi publik, Sadikin rasa ada ya. Tapi untuk spesifiknya, karena kan di Jerman sendiri banyak program-program yang sangat bervariasi. Contoh mungkin untuk kayak teman-teman tadi ada banyak dari perpustakaan gitu. Itu juga library kurs gitu juga ada banyak. Apalagi hal-hal umum seperti administrasi publik seperti ini. Tapi saya belum bisa memastikan ya ada atau enggak. Tapi insya Allah di Jerman pasti ada. Baik, terima kasih. Nah, ini sekarang ke Farsi. Farsi ini kan dulu pakai beasiswa mandiri atau beasiswa DAD, Farsi? Ya, halo. Saya kebetulan nggak pakai beasiswa. Oke. Nah, kalau nggak pakai beasiswa ada batasan jam kerja nggak? Kalau pada saat jadi student dulu, atau gimana? Batasan jam kerja ada. Kita di general ya, kalau misalnya teman-teman kuliah atau bersekolah di sini ada batasan jam kerja dari pihak imigrasi, itu biasanya relatif tergantung di mana pertama teman-teman tinggal. Jadi ada batasan jam kerjanya. Saya lupa berapa batasan jam kerjanya, mungkin sekitar 20 jam. Saya nggak ngerti, saya lupa. Tapi ada batasannya. Tapi dengan batasan jam kerja itu sudah cukup sebenarnya teman-teman untuk membantu melanjutkan hidup di Jerman ya, untuk membayar gunung atau membayar apartemen atau
membayar uang makan seperti itu. Dan juga teman-teman bisa memanfaatkan misalnya jam kerjanya itu terbatas ya, misalnya cuma berapa puluh jam dalam sebulan gitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan bekerja misalnya di musim libur. Jadi di Jerman itu ada libur musim panas, ada libur musim dingin, dan itu sangat lama ya, bisa sampai di atas sebulan. Nah, teman-teman bisa mengambil semua jam kerja itu, bekerja full di bulan libur itu, di musim libur itu. Nah, gajinya itu uang yang teman-teman dapat itu sangat besar. Nah, uang teman-teman dapat itu bisa teman-teman manfaatkan untuk biaya hidup, mungkin bisa sampai setengah tahun ya, sampai teman-teman nanti libur musim dingin lagi selanjutnya seperti itu. Itu salah satu tips dan trik juga buat teman-teman biar nggak terganggu kali sambilan kerja sambil ini. Nah, manfaatin aja pas di musim libur. Itu sangat tinggi gaji. Mungkin saya bisa kasih nominal sekitar, kalau misalnya teman-teman kerja full 1 bulan selama musim libur, itu teman-teman bisa mendapatkan sampai dengan sekitar 40 juta ya per bulan seperti itu ya. Kalau memang betul-betul full banget, memang benar-benar dikerjain setiap hari gitu, teman-teman bisa mendapatkan uang seperti segitu. Dan dengan uang segitu, teman-teman udah lumayan, udah bisa menutupi biaya hidup hingga beberapa bulan ke depan ya, seperti itu. Bahkan sampai 6 bulan, tergantung teman-teman tinggal di kota mana. Kalau di kota kecil kayaknya tercover sih sampai 6 bulan. Itu banyak teman-teman saya yang mengaplikasikan cara seperti itu. Jadi dia bisa fokus lagi belajar. Jadi ketika musim libur datang, dia hajar, aku kerja, saya kerja terus nih sebulan habis gitu kan. Dapat uang banyak, udah uang itu dimanfaatin untuk biaya hidup. Jadi saya tekankan di sini, mungkin buat teman-teman tidak dapat beasiswa seperti itu, juga jangan berkecil hati, karena di Jerman teman-teman bisa sangat bisa untuk bekerja sambil kuliah. Di sini sangat bisa. Dan seperti saya bilang tadi, kerjaan di sini sangat layak, dibayar sangat layak, sangat bisa membantu untuk teman-teman melanjutkan hidup di sini. Yang jangan takut ya untuk bekerja sambil kuliah di Jerman, itu sangat mungkin sekali dilakukan seperti itu. Baik, terima kasih Aulia, terima kasih Sadikin. Ini waktu sudah habis. Maaf sekali juga misalnya mungkin ada pertanyaan belum sempat ditanyakan, karena saat ini di Aceh sudah masuk waktu asar, dan di Jerman sendiri saat ini mungkin sudah jam 11, jadi artinya mungkin saat lagi juga Aulia harus bekerja, Sadikin harus masuk kuliah kembali, ya walaupun mungkin ada sebagian masih work from home, tapi untuk Aulia yang orang kesehatan nggak ada work from home ya, tetap harus ke WGD ya. Ya baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan, ya tepuk tangan digital lah ya, mungkin nggak kedengaran semua, tapi plus yang sangat luar biasa untuk 2 orang pemateri kita, langsung membagikan waktunya ya, dengan segala kesibukannya dari Jerman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar hari ini. Ini mohon izinnya nih Aulia sama Sadikin, materinya kita share. Kalau nggak salah di materi itu ada nomor kontak person ya, atau email atau apa, mungkin untuk teman-teman bisa berdiskusi mungkin nanti, ya bertanya langsung mengenai beasiswa untuk Sadikin mungkin, atau untuk bertanya tentang yang, karena kita juga bisa au pair ya sebenarnya ya di Jerman ya, Aulia ya, untuk yang mau bekerja sambil kuliah juga. Nah nanti masih banyak, kalian bisa langsung hubungi kedua narasumber kita melalui, nanti mungkin di share materinya, di situ ada nomor yang bisa dihubungi atau email yang bisa dihubungi. Akhirul kalam, terima kasih banyak atas segala atensinya, terima kasih banyak buat Office of International Affairs Indonesia atas menjadi panitia hari ini. Terima kasih juga untuk PAJ Aceh yang sudah memberikan kesempatan untuk mempersiapkan materi, ya, mempersiapkan pemateri, dan juga Iman dari Ikatan Mahasiswa Jerman untuk segala kelancaran kegiatan kita hari ini. Akhirul kalam, saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.